بربي كما ينبغي لجلاله وعظمة سلطانه. أحمده حمد الحامدين وأشكره شكر الشاكرين، وأسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد كما صلى هو وملائكته عليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ملء السماوات وملء الأرض منه ما شئت من شيء بعد. Yang paling layak kalimat pertama diucapkan oleh setiap muslim dalam setiap aktivitas mereka yang pertama adalah memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kalimat yang lebih mulia daripada ini. Alhamdulillah. Lalu setelahnya diikutkan dengan menghaturkan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang Allah dan malaikatnya juga memberikan salam kepada beliau. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ini pertemuan perdana untuk hari Selasa dengan saya, dan saya sudah sepakat dengan panitia untuk membahas kitab Minhajul Muslim. Sempat ada pertanyaan kecil dari salah satu panitia, Ustaz, buku itu kan ada masalah akidahnya, Ustaz lain sudah membahasnya. Maka saya mengatakan tidak ada masalah, karena kajian kita lebih baik memang dari awal sampai akhir bedah. Masalah kasus nanti ada seorang ustaz membahas juga masalah akidah, insya Allah mungkin retorika berbeda dan juga mungkin bisa saling memperkaya satu sama yang lain. Belum tentu seorang ustaz membahas tauhid rububiyah, kemudian ustaz lain bahas, kemudian sama 100% apa yang disampaikan. Dan sebagai penuntut ilmu, kita tahu Imam Nawawi rahimahullah, beliau belajar di 12 guru setiap hari dengan 12 kitab, dan seringkali setiap kitab itu memiliki bab yang sama, tapi dengan guru yang berbeda, itu tidak ada masalah sama sekali, karena bisa saja diperkaya dengan pengetahuan masing-masing daripada penyampai itu sendiri. Kitab Minhajul Muslim ini saya pilih buat sekalian karena menurut saya pribadi, saya pribadi menilainya, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, salah satu pengajar Masjid Nabawi tidak kurang dari 40 tahun, beliau mengajar di sana. Itu memang diberikan taufik oleh Allah untuk menyusun buku ini. Kalau saya bahasakan buku ini memang kamus bagi setiap Islam Muslim. Jadi hampir semua lini kehidupan dan berhubungan dengan hukum Islam itu ada pada buku ini. Beliau membagi bukunya menjadi 4 bab. Ada bab masalah akidah, dan itu yang kita mulai bahas malam ini insyaAllah. Jadi daripada rukun iman dan rukun Islam. Kemudian juga ada bab yang kedua masalah adab dan tata krama. Yang ketiga adalah bab akhlak, dan yang keempat adalah bab ibadah, bab masalah fikih. Jadi nanti insya Allah akan panjang lebar kita berbicara masalah satu kitab lengkap ini. Dan insya Allah nanti bagi ikhwah yang berminat dengan buku ini, pertemuan yang akan datang nanti di Selasa keempat, mudah-mudahan tidak ada halangan. Nanti saya sama panitia akan berusaha siapkan hingga antum berhubungan dengan panitia nanti. Kita akan mulai dengan bab pertama, masalah akidah. Ikhwah sekalian rahimakumullah, pondasi dasar agama ini, pondasi dasarnya agama ini, dan yang setiap muslim kalau membangun perintah Allah dan Rasulnya di atas pondasi ini, serta dia juga meninggalkan larangan di atas pondasi ini, maka dipastikan orang itu tidak akan pernah bisa goyang dengan cobaan apapun untuk meninggalkan agamanya. Pondasi ini ikhwah sekalian satu kalimat, hanya satu kalimat. Dan kalau antum fahami pondasi ini dan antum bangun agama antum di atas pondasi ini, pastikan dengan izin Allah, ini jaminan insya Allah dari Allah dan Rasulnya, serta juga saya sebagai penyambung lisan lidah Nabi SAW menyampaikan kepada anda semua, jamin dengan izin Allah. Saya sendiri pribadi merasakan manfaatnya. Membangun agama di atas pondasi yang akan saya sebutkan dengan satu kalimat saja, itu akan memudahkan antum menerima semua perintah Allah, mengerjakan apapun yang sifatnya diperintahkan wajib atau sunnah tanpa diikuti sedikit pun dengan keraguan, dan juga antum akan meninggalkan semua larangan, baik itu haram maupun makruh, dengan tanpa keraguan. Kita akan sangat tenang menjalankannya. Dan inilah yang Nabi kita Muhammad SAW tanamkan di diri para sahabat dan di jiwa mereka sebelum mereka melaksanakan ibadah-ibadah.
Kalimat ini ikhwaskan adalah keyakinan. Itu asas. Seorang muslim wajib yakin bahwasanya Tuhannya Allah itu ada. Wajib yakin apa yang Allah janjikan untuknya kalau dia berbuat amal saleh. Salat, udah ada kiblat, tutup aurat, sudah penuhi syarat-syarat dan rukunnya, gerakannya, bacaannya semuanya benar, udah masuk waktu, maka yakin seyakin-yakinnya Anda akan diterima sholatnya dan akan menerima balasannya yang Allah janjikan. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Seseorang boleh punya khauf, karena kita ibadah antara khauf dan raja. Khauf itu kekhawatiran, mungkin pahalanya kurang, mungkin tidak diterima kalau memang ada syarat dan rukun yang kita tinggalkan. Tapi berharap Allah SWT masih bisa maafkan dan diterima. Di sini kalau orang sudah penuhi syarat dan rukun sebuah ibadah, kata ulama wajib baginya yakin dalam hatinya dia akan diterima oleh Allah SWT dan juga akan diberikan balasan, dan karena perbuatan itu dia akan masuk surga. Dan surga itu sendirian semua selama ini dijanjikan ada bidadari, ada taman buah-buahan, ada segala macam kehidupan abadi di sana, kesenangan terus menerus, tidak ada masa tua. Benar, yakin, tidak boleh ragu. Seperti debu pun harusnya tidak boleh ragu. Sebagaimana sebaliknya, kalau seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sering saya bahasakan di banyak pengajian saya, ikhwah, dosa itu seperti segelas racun. Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla seperti segelas racun. Antum minum dalam kondisi tahu ini racun atau tidak tahu, tetap berefek. Bodoh kalau ada orang itu dia bermaksiat dianggap tidak akan dihukum sama Allah karena dosa kecil. Kebodohan yang sangat besar. Tidak bisa. Tafsir dari makna Allah SWT surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian bisa dapat jaminan zat yang di langit Allah tidak memecahkan bumi sehingga kalian tenggelam? Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian punya jaminan dari Tuhan yang atas langit karena dosa yang kalian kerjakan kalian anggap kecil dan remeh itu tidak bisa menurunkan petir dari langit membakar kalian? Maka kalian pasti akan mengetahui akibat daripada perasaan kalian itu. Apa kata para ulama tafsir? Makna daripada dua ayat ini adalah kebodohan yang sangat fatal bagi seseorang yang bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian dia berani mengulangi lagi sementara dia tahu atau dia sebenarnya belum yakin. Ya. Itu dosa yang pertama sudah cukup mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah berbuat dosa nih. Lah kata Allah seseorang berzina, dosa besar atau anggap dosa kecil. Seseorang berzina, misalnya dia dosa besar, dia lakukan, dia taubat nasuha, taubat sudah nggak mau lagi kembali, sudah taubat benar-benar. Pertanyaan ini, apakah masih akan datang hukuman Allah membersihkan dosa zinanya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Antum jangan kaget setelah antum taubat nanti nasuha, antum sakit sebulan. Jangan kaget. Pembersihan atas dosa. Tidak mungkin tidak. Dan kata para ulama, konsekuensi dosa itu tujuannya ada hukumannya walaupun kita sudah taubat, gitu kan? Supaya seseorang hamba tidak mengulanginya. Karena kalau tidak ada konsekuensi gampang, taubat malam ini selesai, nggak ada apa-apa. Saya sudah berzina 10 tahun, enak enggak? Nggak mungkin. 10 tahun antum berzina, maka pastikan nanti setelah taubat akan ada cobaan datang. Memang begitu. Mungkin lah Allah kena penyakit, mungkin dia 10 tahun sebelum meninggal stroke, mungkin dia begini dan begitu, tergantung terhadap dosa yang dia lakukan. Tidak ada dosa yang tidak ada hukumannya. Bukankah iblis laknatullahi alaih? Apa dosanya iblis itu? 1000 dosa kan dia lakukan? Coba iblis, anak tanya dosanya apa sama Allah? Hanya tidak mau sujud saja. Berapa dosa itu? 1 dosa. Tapi Allah Azza wa Jalla keluarkan dari surga, dilaknat sampai hari kiamat, masuk neraka kekal. Coba bayangin. Bukan main-main itu. Artinya ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Dan wajib antum yakin.
Jadi pada saat antum menyentuh yang haram, gitu kan, ini ada konsekuensi. Tentu konsekuensi ini tidak ditentukan dalam syariat. Kita nggak pernah tahu, mungkin tidak sengaja sentuh yang bukan mahram, oh berarti tangan saya akan hangus. Nggak ada penentuan konsekuensinya, tapi pasti ada. Mungkin satu waktu antum keseleo tangannya untuk membersihkan tangan yang tersentuh haram itu, pasti terjadi. Wajib yakin. Ini pondasi agama. Dan ini bahasa lainnya adalah akidah. Jadi antum jangan cuma belajar masalah akidah, apa itu akidah? Oh tauhid rububiyah semua sifat, tapi nggak paham apa maksudnya. Makna definisinya ini yang saya sampaikan, itu keyakinan. Agama kita ini di atas pondasi itu. Antum kalau yakin semua ini, yakin semua Allah itu ada. Apa doa Nabi SAW dalam salah satu doa iftitahnya? Allahumma innaka al-haq wa qawluka al-haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wal naru haq wal nabiyyuna haq wa Muhammadin SAW haq wal naru haq wal jannatu haq wal naru haq. Ya Allah, kamu benar ada. Yakin saya. Ya Allah, pertemuanmu pasti benar. Ya Allah, apa yang kau ancamkan benar, yang kau juga janjikan benar. Ya Allah, semua nabi-nabi benar, semua Muhammad SAW juga benar. Surga benar ada, neraka benar ada. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Antum berinfaknya dari bagi miskin, yakin innallaha sayukhlifu. Pasti kita berinfak jalan Allah, pasti Allah ganti. Tidak boleh ragu. Kalau anak keluarin 100.000, Allah ganti nggak ya? Ganti. Kalau antum ragu-ragu ya, itu bukan orang mukmin. Nggak usah antum pelihara jenggot, nggak usah pakai kopiah kalau ragu. Jangan simbolik antum di badan ini sekaligus memang menunjukkan di lapangan, yakin anak melakukan pelihara jenggot ini tidak isbat, coba hadir majlis ta'lim ke masjid itu sholat karena yakin ada balasannya. Memang begitu. Bantu orang, kita tidak minta balasan. Apakah Allah akan balas? Ya jelas. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Jelas Allah mengatakan semua kebaikan pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Makanya saya heran orang-orang banyak yang mengatakan bahwasanya berhubungan dengan masalah akidah, masih muqaddimah kronologisnya ya. Bagaimana orang-orang yang berpaham liberal mengatakan semua agama sama, boleh nikah lintas agama. Saya heran melihat kejadian seperti ini, luar biasa. Berani benar dia ngomong. Kalau ikhwah pernah dengar cerita ini tidak apa-apa, anggap review saja. Tapi ini pengalaman saya pribadi. Saya sampai kemarin untuk khutbah Jumat 55 menit, hampir 1 jam. Tapi alhamdulillah nggak ada yang tidur karena saya teriak-teriak. Jadi kalau khutbah Jumat saya 5 kali suara saya dari sini ikhwah. Supaya memang mereka tidak tidur, dan itu momennya luar biasa kalau Jumat bagi saya. Jadi kalau mesti kasih 20 menit saya nolak. Kalau antum mau silakan, jangan tentuin jam mana bicara, gitu kan? Karena ada orang yang tidak pernah ke masjid, datang ke masjid kalau hari Jumat. Yang nggak pernah hadir majelis ilmu datang. Kapan lagi kita mau bunuh dia? Mau khutbah apa 15-20 menit? Lalu saya bilang saya pernah hadir di kota Makassar waktu khutbah Jumat. Saya nggak ada khutbah waktu itu karena lagi datang ke salah satu masjid jami besar. Masya Allah mungkin bisa nampung sampai 3.000 orang, masjid besar sekali. Ada satu khatibnya doktor dari UIN. Ngomong di khutbahnya setelah baca Al-Baqarah 120, walam taradahum kal yahud walam nasara, hatta bilang dia bicara tidak akan ridho Yahudi Nasrani sampai kalian mengikuti mereka. Pertama awal bagus, Yahudi begini, Nasrani begini, awalnya bagus. Tengah-tengah khutbah dia masukkan sekian perkataan, dia bilang begini, tapi kita orang Islam tidak boleh mengaku sendirian masuk surga. Jadi agama lain yang penting buat baik boleh masuk surga. Wah, ini luar biasa. Saya waktu itu sudah panas berpikir, dengar cuma tunggu dia turun. Selesai sholat saya datangi, saya bilang assalamualaikum akhi. Dia balik ke saya, dia bilang iya. Tadi antum ceramah di khutbah ini, antum bilang bahwasanya semua orang bisa masuk surga ya, selain orang Islam. Dan cirinya orang liberal, orang-orang yang memang dicekoki dengan pemikiran orang non-Muslim di dalam Islam untuk buat ragu dengan agama sendiri. Selalu cari titel. Dia bilang, Anda ini siapa? Titelnya apa? Saya bilang, nggak usah tanya titel saya, nggak usah juga tanya nama saya. Saya nggak jauh dari Anda. Yang waktu itu disertasi S3 sudah saya susun. Sementara saya sudah berhasil dilolosin dan memang tinggal menyusun saja. Terus saya bilang, saya nggak jauh. Tapi saya ingin dengar dari Anda, pendapat Anda pribadi.
pribadi saja, nggak usah pendapat ulama. Bagaimana Anda menanggapi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Apa Allah bilang? Fi nari jahannam khalidina fiha. Saya terjemahkan buat Anda. Sesungguhnya Allah berfirman dari langit dekat dalam Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu, telah kafir orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nggak boleh Muslim ragu kekafiran mereka itu. Antum nggak boleh ragu tentang gantung itu Nasrani, kalau meninggal dalam Nasrani masuk neraka, pasti masuk neraka. Nggak bisa. Dan antum sebagai Muslim benar, inna dina indallahi Islam, nggak boleh ragu. Saya bilang sama dia, baik, bagaimana tanggapan Anda pribadi? Sesungguhnya Allah berfirman, telah kafir dari ahli kitab dan Nasrani dan orang-orang musyrik serta mereka akan kekal dalam api neraka. Ini kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Baik, sebelum Anda jawab, saya tak sebutkan lagi hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun dari Yahudi, Nasrani dan Majusi, penyembah api, yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi dan tidak beriman pada risalah saya, kata Nabi SAW, kecuali pasti masuk neraka. Anda tahu apa yang dijawab oleh Dr. ini? Gelar saja yang besar, nggak ngomong apa. Dia cuma bilang, akhi, kalau kita bilang itu kira-kira apa perasaan mereka? Saya ketuk lantainya masjid. Saya bilang ini bukan masalah apa perasaannya orang. Ini keyakinan. Kalau Anda bilang semua agama bisa, saya mau murtad masuk Kristen aja. Karena kalau Kristen nyanyi seminggu sekali gampang masuk surga. Ngapain antum sholat 5 waktu sudah susah banyak haramnya? Kita jadi Kristen aja rame-rame. Nyanyi seminggu sekali masuk surga enak banget. Sisanya boleh nipu, boleh riba, boleh zina, boleh mabuk, enak benar. Ngapain antum ada di majelis taklim begini? Ngapain harus on time begitu dengar azan? Jadi Nasrani aja. Saya kemarin khutbah saya bilang kita rame-rame kita murtad ya. Kalau emang begitu. Tapi masalahnya bukan begitu. Inna dina indallahi Islam, pasti. Dia nggak bisa jawab gitu. Hanya mengurus masjid, ngambil dia dibawa pergi makan siang di ruangannya. Tapi apa dia sudah ingkar ini? Seperti itu pemahamannya. Sekarang terkenal di Jakarta mereka bilang boleh nikah lintas agama. Bagaimana bisa nikah lintas agama itu? Dari mana dalilnya? Contoh yang paling jelas hadis Bukhari di mana Zainab radhiyallahu anha waktu menikah dengan As bin Abi As yang dikenal dengan Abil As, gitu kan? Anak mantu Nabi waktu menikah dengan Zainab dia masih menyembah berhala. Waktu Nabi SAW diutus menjadi Rasul, orang ini Abil bin As tidak mau beriman pada risalah Nabi SAW, dipisahkan sama Nabi, langsung diceraikan sama Nabi SAW dan berpisah dengan Zainab 15 tahun. 13 tahun di Mekah masa dakwah Nabi dan 2 tahun di Madinah setelah perang Badar. Dan bukan cuma itu, Abil As ini waktu perang Badar ikut sama pasukan kafir Quraisy berperang melawan muslimin, melawan mertuanya sendiri, melawan Nabi SAW dan tertawan dalam medan perang. Waktu tertawan, semua orang dibebasin sama keluarganya. As bin As menyurat kepada Zainab, wahai Zainab, minimal ingatlah kebaikan di antara kita, tolong tebus saya. Zainab lalu memberikan kalungnya Khadijah yang pernah dihadiahkan pada saat dia menikah dengan Abil As, diberikan kepada Nabi SAW. Lalu dia titip pesan mengatakan, katakan kepada Rasulullah, Zainab menebus As bin Abil As dengan kalung ini. Waktu Nabi SAW melihat nangis, karena itu kalungnya Khadijah. Tadi Allah anha, lalu kata Nabi SAW, bebaskan kalau kalian ingin bebaskan. Lalu dibebaskan As bin Abi As. Lalu Abi As ini waktu lihat sementara jadi tawanan muslimin tidak ada yang pukul tawanan, nggak ada yang hardi, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih pakaian, diobatin lukanya, nggak ada kebencian. Ya. Beda dengan orang-orang kafir kalau menawan orang-orang muslim. Lalu dia tertarik dengan Islam, dia pulang ke Mekah, kembalikan semua amanah-amanah, kemudian dia kembali lagi ke Madinah, lalu dia ucapkan syahadat. Setelah itu baru disatukan kembali Nabi SAW dengan Zainab. Jadi kalau laki-laki Nasrani dan perempuan Nasraninya masuk Islam Nasranianya, langsung cerai sama suaminya itu, terputus langsung. Nanti kalau dia sudah syahadat juga baru boleh gabung lagi, boleh enggak? Apa kata Nabi SAW? Apa kata Allah SWT tentang wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dari sahabiat? Ada laki-laki sahabat yang hijrah ke Madinah, istrinya nggak mau ikut, ditinggal. Seperti Abdurrahman bin Auf, gitu kan? Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain banyak yang istri mereka tidak mau masuk Islam, ditinggal di Mekah. Ada juga sebaliknya, sahabiat-sahabiat yang suaminya nggak mau masuk Islam, mereka hijrah ke Madinah. Apa kata Allah SWT? Jangan hai Muhammad kau kembalikan mereka itu ke Mekah. La hunna yahillahum wa la hum yahilluna lahum.
Perempuan-perempuan yang sudah beriman itu tidak halal lagi bagi suaminya yang kafir. Dan juga mereka lagi, suami-suami mereka itu tidak halal lagi buat perempuan-perempuan ini. Tidak boleh. Lalu dikatakan boleh. Lalu anehnya seorang muslimah bangga menikah dengan seorang yang kafir. Apa kata Allah SWT setelah melarang? Dikatakan atau peringatan Allah, wala abdun mu'minun khairu min musyrikin walau a'jabakum. Wahai sekalian muslimah, ketahuilah seorang budak hitam ya, mukmin lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik walaupun membuatmu terkagum-kagum. Dibalik, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai laki-laki semua, perempuan-perempuan mukminah yang budak warna hitam tapi mukminah lebih baik daripada wanita musyrikah yang kaya, yang cantik walaupun membuat kalian terkagum-kagum. Apa kata Allah? Pesannya kenapa kita tidak boleh nikah sama orang kafir ini? Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idzni. Karena mereka membawa kalian ke dalam neraka. Kafir jelas. Dan Allah ingin kalian masuk ke dalam surga dan pengampunannya. Jadi tidak boleh ragu. Ini pondasi ya. Antum kalau bangun sholat malam, oh ada hadis Nabi, katanya Allah turun ke langit bumi sepertiga malam. Lalu bertanya, adakah yang minta tolong, saya tolong. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Adakah yang berdoa, saya kabulkan. Sebentar saya bangun, diterima nggak ya? Diterima. Nggak boleh ragu. Kalau antum ragu, diterima nggak ya? Yang nggak diterima sama Allah. Karena apa kata Nabi SAW? Ana indal dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan perasaan hambaku. Oh Allah nggak mau terima, ya sudah Allah nggak terima. Tapi kalau yakin ikhwas sekalian, antum akan seperti Ibrahim alaihissalam dilempar ke api, yakin. Dalam hadis Bukhari dikatakan waktu Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, Jibril datang. Apa kata Jibril? Wahai Ibrahim, perintahkan apa saja, apa saja. Minta kamu saya padamkan api, saya padamkan api ini. Kamu minta saya bunuh Namrud, saya bunuh Namrud. Perintah apa saja. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Sampai Allah memuji mengatakan, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu umat, satu orang tapi satu umat. Apa dia bilang? Wahai Jibril, kalau kepadamu saya tidak perlu, tapi kalau kepada Allah saya perlu. Allah Azza wa Jalla keyakinannya nggak ragu, sampai api nggak bakar dia. Jelas harus yakin, nggak boleh. Ini pondasi asas. Nah, antum kalau bangun agama antum di atas ini, bos sekalian, ibadah yakin akan ada balasannya, antum akan memperindah ibadah antum karena antum yakin. Begitu antum baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim masih muncul Malik yaumiddin menghayal, hilang pahalanya, maka antum akan merasa rugi karena antum tahu dengan keyakinan ini akan ada pahalanya. Malik yaumiddin juga harus khusyuk, iya karena berdoa karena juga harus khusyuk sampai selesai, sampai salam. Jangan kasih kesempatan syaitan untuk mencuri pahala antum. Memang itu keyakinan asasnya. Tapi kalau sholat ada pahalanya nggak ya? Ya yang penting sudah sholat, ya udah begitu saja. Coba bangun di atas pondasi keyakinan lain. Anak makan uang riba, dosa nggak ya? Buktinya orang banyak makan riba nggak apa-apa. Bohong akhi. Kalau antum bilang orang makan riba itu tidak apa-apa, itu kebodohan. Dosa pasti ada konsekuensinya. Tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu. Tunggu mereka cuci darah nanti sebelum mati. Tunggu nanti stroke. Dan berapa banyak orang yang tidak memasukkan hal haram dalam badannya sampai umur 90 tahun ikhwan matanya terang bisa baca Quran. Banyak ulama gitu. Bisa baca Quran, masih bisa bersih jalan kaki. Antum tahu Dr. Sulaiman Rahili kan? Ayahnya, adiknya beliau itu memberikan anak. Ayahnya beliau itu Salimullah namanya. Anak saya kenal betul secara pribadi. Sampai meninggal itu masalah umur 85 tahun atau lebih. Ya. Beliau 5 waktu sholat jalan kaki dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Matanya masih terang, gitu kan? Anaknya sudah besar-besar, sudah menikah semua, masya Allah banyak jadi tokoh-tokoh masyarakat ulama. Tapi beliau itu luar biasa, secara fisik masih kuat, jalan ke sana sini. Allah SWT berkahi orang yang bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Apa kata salah seorang ulama tadi yang dipotong kakinya, diamputasi gara-gara harus dipotong. Waktu sudah dipotong, dia pingsan lalu dia bangun, dia mengatakan datangkan kaki saya, datangkan kakinya. Orang semua bingung kenapa minta kakinya. Dia bilang segala puji bagi Allah. Ya, karena selama kau saya tunggangin, Allah lengketkan di tubuh saya selama 40 tahun, belum pernah sekalipun saya pakai kamu ke tempat maksiat. Karena yakinnya kalau tempat maksiat ada hukuman. Kalau antum yakin itu pasti akan muncul gitu. Anak kasih sebuah kisah di sini berhubungan dengan masalah keyakinan.
Seorang ulama tabi'in bernama Muhammad rahimahullah. Muhammad ini sangat terkenal ikhwah. Kalau takbir sholat, ya, itu terkenal kisahnya sampai-sampai dia sudah tidak kenal lagi itu malam atau siang. Kira-kira sesuatu apa yang berbahaya di sekitarnya, gitu kan? Intinya kalau sudah takbir antara dia dengan Allah. Selesai. Bacaannya kalau lewat surga, baca tentang surga dan neraka, dia nangis, pokoknya begitu ibadahnya. Ada seseorang pernah menceritakan dalam sebuah athar yang sahih bahwasanya satu kali dalam satu perjalanan jihad, Muhammad ini lagi ikut jihad, di mata-matanya oleh yang meriwayatkan kisah ini. Tapi mohon maaf saya nggak terlintas nama yang meriwayatkan kisah ini. Tapi ini athar yang sahih. Maka dia bilang, panglima perang minta kami istirahat dulu di situ. Lalu dia bilang pada saat kami diminta istirahat, ya, berkatalah ya, orang ini yang meriwayatkan kisah, saya ingin lihat nih Muhammad di kesempatan. Selama ini terkenal kisahnya tidak pernah tinggalkan sholat malam, dan kalau dia sudah takbir, dia sudah lupakan apapun di sekitarnya walaupun itu berbahaya. Sudah antara dia dengan Allah SWT. Dan saking asyiknya dia kalau sholat, sampai surah demi surah dibaca dan akhirnya sampai kakinya pecah-pecah. Saya ingin bukti ini sekarang di medan perang. Dia bilang begitu diiklannya istirahat, semua pasukan turun, prajurit tidur, baring. Ternyata saya dari jauh Muhammad juga turun dan tidur. Kata orang ini, lalu saya bilang dalam diri saya, mana nih perkataan orang-orang katanya Muhammad begini dan begitu. Tapi saya ingin pantau nih, dipantau sama dia. Gak lama kemudian dalam kisah ini dikatakan ikhwan, pada saat subhanallah orang sudah tidur, Muhammad ini bangun dan menjingkrak-jingkrakkan kakinya, jalan pelan-pelan, lewatin orang supaya tidak ada yang tahu. Padahal di tengah hutan orang udah capek, gak ada yang mau lihat dia. Tapi dia pelan-pelan jalan, gitu. Kemudian pada saat orang yang mengisahkan dia bilang begitu dia jalan, kemudian dia masuk ke semak belukar. Dia bilang yang bawa kisah ini demi Allah, kalau bukan dia lewat di situ saya tidak berani masuk. Semak belukar gelap, banyak binatang buas, banyak duri-duri. Dia jalan. Dia bilang yang mengisahkan kalau dia bukan masuk saya tidak berani masuk. Lalu saya ikutin dia sampai sudah jauh di tengah-tengah hutan, jauh dari pasukan. Dia wudhu, kemudian dia sholat malam. Dia mulai dengan 2 rakaat. Dia bilang begitu dia takbir. Persis seperti apa yang orang ceritakan, seakan-akan demi Allah malam yang gelap itu dan sunyi tadi mencekam itu seperti siang bolong, semak belukar yang penuh dengan duri dan serangga-serangga yang berbahaya buat dia, seperti karpet yang mewah dan wangi. Dia sholat Allahu Akbar dengan sangat tenang, dia nikmatin ayatnya. Sampai-sampai lewat surga dia nangis, minta surga, lewat neraka dia minta jauh neraka. Waktu dia sujud, dia bilang tidak diangkat kepalanya dari tanah semak belukar itu yang bisa ada serangga berbahaya berduri, tidak diangkat kecuali doanya sudah selesai. Dia bilang saking asyiknya sholatnya Muhammad ini sampai-sampai saya sendiri lupa sholat malam. Diikuti sampai dia sampai rakaat di mereka dinikmati. Dia bilang begitu tiba fajar, sudah dekat fajar, mau dekat waktu subuh. Muhammad tiba-tiba tutup sholatnya lalu dia bilang, ya Allah, ada doa didengar. Saya telah meminta kepadamu 3 hal dan kau sudah memberikan kepadaku 2 hal. Tinggal 1 lagi. Berikan yang 1 ini ya Allah. Kata yang meriwayatkan kisah, waktu saya dengar doanya Muhammad itu saya penasaran doa apa ini. Dan karena pegel berdiri dari semalaman, kaki saya gerakan injak semak belukar di sebelah saya. Kedengaran suara Muhammad langsung tahu. Balik ke arah saya lalu berkata, semoga Allah merahmatiku. Apapun mata-matanya saya dari malam. Kata orang ini, saya lalu keluar dari sembunyian saya lalu saya mengatakan iya, karena saya ingin tahu apa yang orang cerita tentang kamu selama ini. Perhatikan apa kata Muhammad ikhwan. Bedakan dengan kita ini semua, bukan cuma mungkin saya juga begini. Bedakan dengan akidah kita. Apa yang dia bilang? Saya mohon padamu 2 kali. Saya mohon padamu, tolong rahasiakan apa yang mau lihat tadi malam. Dia mohon-mohon supaya nggak dicerita. Kita baru sholat malam tadi malam satu kampung tahu. Mohon jangan cerita, mohon. Dia tahu kalau dicerita berbahaya. Mungkin dia bisa kontrol, tapi lama-lama orang nukil-nukil, setan bisikin satu waktu, oh iya ya, hilang pahalanya. Dia mohon jangan cerita. Kata orang ini, saya juga tahu saya nggak akan cerita, tapi saya mesti tahu doanya apa tuh yang 3. Penasaran dia bilang baik Muhammad, saya nggak cerita sama orang, saya janji sama kamu, saya nggak cerita. Selama kamu hidup, kalau kau sudah mati duluan dari saya, maka saya punya hak menceritakan. Supaya tidak dia, kalau sudah mati kan tidak ada lagi dia. Selama kau hidup, maka saya tidak cerita. Tapi kalau kau sudah mati, saya punya hak cerita, gitu kan? Tapi dengan syarat 1, kamu harus beritahukan 3 doamu sama Allah. Apa kata Muhammad? Saya mohon jangan ganggu doa saya. Berdoa aja sini kamu. Kenapa harus tahu doa saya?
Tidak demi Allah. Kalau kau nggak cerita, saya akan bongkar rahasiamu sholat malam. Ini bayangkan antara orang soleh dengan soleh gini ngomongnya. Nah, kalau antum sama teman antum ngomong apa? Ini dialog antara apa ini? Doanya apa gitu? Langsung si Muhammad bilang baiklah. Kalau yang pertama dia bilang, saya minta kepada Allah dan Allah sudah ijabah agar diangkat dari hati saya semua rasa takut kecuali kepada Allah. Sampai-sampai seperti kamu lihat, saya kesempatan kali ini tidak takut apapun, nggak ada lagi. Ini doa yang mulia itu. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diangkat rasa takut kita kecuali kepada Allah. Antum tidak pernah takut kecuali kepada Allah dan tinggal tunggu ikhwan. Wallahi saya sumpah atas nama Allah ikhwan. Kalau antum pertahankan yang ada sekarang pada antum ini, pertahankan aja, kerjakan perintah sesuai dengan perintah wahyu, tinggalkan yang dilarang, tinggal tunggu antum mati. Baik itu prosesnya ditusuk musuh kah, kena bom kah, ditabrak kereta api kah, mau mati di ranjang kah, pokoknya mati masuk surga. Pasti itu, yakin ya? Masih ada yang ragu nggak? Kalau yang ragu saya cambuk aja. Loh iya, seperti Umar misalnya penjerah, nggak boleh orang, gitu kan? Kenapa Umar bin Khattab ngatur saf dengan pedang? Dia yakin nggak boleh melanggar, ini nggak boleh membuat perselisihan. Saf longgar sedikit buat perselisihan, diatur sama pedang. Kena terserah, saya nggak mau tahu. Gitu kan? Sampai begini, nggak boleh ragu sama sekali dengan masalah apa yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan. Yang kedua dia bilang, doa saya minta agar syahwat saya diangkat oleh Allah kecuali dengan pasangan saya yang halal. Jadi siapapun perempuan yang dia lihat, dia bilang tidak ada syahwatnya. Sampai-sampai kalau perempuan pun yang bukan halal buat saya, telanjang, tidak ada bedanya antara dia dengan tembok, nggak ada pengaruhnya. Ini doa juga mulia itu. Minta Allah angkat syahwat itu kecuali yang Allah halalkan. Jadi antum tidak pernah terbuka pintu zina. Lalu yang buat cerita ini penasaran. Yang ketiga apa? Yang Allah belum ijabah. Langsung dia bilang, saya minta kepada Allah, ini sederhana mungkin untuk orang-orang umum mungkin biasa, tapi untuk orang soleh lain, saya minta kepada Allah agar ngantuk saya diangkat, supaya saya tidak pernah ngantuk, ibadah terus kepada Allah. Apa yang membuat orang ini mau masuk semak belukar, mau berdoa, sholat nikmati, tidak pernah takut lagi? Karena keyakinan itu asasnya. Itulah masalah akidah ikhwan. Jadi antum belajar dari 1000 orang pun ustaz kalau masalah akidah belajarin aja. Karena kalau ini antum pahami, terus antum pindah ke bab fikih, antum kerjain semua tuh nanti. Mau sunnah, mau wajib semua dikerjain, mau haram, mau makruh semua ditinggalin. Karena sudah tahu fondasinya. Ini asasnya, gitu kan? Jadi tidak boleh ragu dengan masalah apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah Azza wa Jalla ancamkan. Tidak boleh ragu sama sekali. Baik, nanti akan ada banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini, tapi saya akan masuk di pasal pertama di buku ini supaya kita berjalan. Pasal pertama beliau mengatakan adalah akidah tadi yang merupakan keyakinan. Puncaknya itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Puncaknya yakin Allah itu ada. Dan semua sifat-sifat Allah, Sami, Maha mendengar, Basir, Maha melihat, Alim, Maha mengetahui, semua itu benar. Harus tahu Allah lihat kita dimanapun kita berada, sendirian pun Allah tahu, gitu kan? Tidak mungkin tidak. Kata beliau di sini, dan kelebihan Syekh Abu Bakar Jazari, nanti antum mengantumkan bahwa antum dengan bukunya pada saat kita bedah. Maka beliau punya kelebihan pada saat menyampaikan sebuah hukum, beliau selalu hubungkan berhubungan dengan masalah akidahnya, yang bab akidahnya selalu beliau hubungkan dengan dalil-dalil nakli dan akli. Itu kelebihan luar biasa dari beliau. Beliau selalu datangkan dalil wahyu dan juga dalil akal. Sehingga kalau wahyu pun masih ada orang yang menolaknya, maka ada dalil akal yang tidak bisa tertolak dengan akal manusia. Dan ini saya tidak temukan dalam buku akidah umumnya, gitu kan? Beliau mengatakan pasal ini merupakan pasal yang paling tinggi kedudukannya dan paling mulia nilainya, sebab seluruh kehidupan seorang muslim berpusar di situ dan berbentuk karenanya. Semua kehidupan antum ini akan mudah terjalankan, mau musibah datang, mau nikmat datang dengan fondasi tadi akidah keyakinan. Ini adalah dasar segala prinsip di dalam sistem umum bagi kehidupan seorang muslim secara keseluruhan. Seorang muslim beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam arti dia meyakini wujud keberadaan Allah yang Maha Suci dan bahwasanya sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi dan tidak ada selain Dia. Yakin dengan itu. Maha mengetahui yang gaib, yang tampak. Yang tampak maksudnya Rob itu bermakna pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur. Dia Rob
segala sesuatunya dan dia pemiliknya. Makanya seorang sahabiat Nabi, ya kita mungkin tahu Sumayyah, ya istrinya Yasir, pada saat sebelum ditusuk oleh Abu Jahal, kan gitu. Lalu Abu Jahal siksa dia. Apa yang dia katakan sebelum meninggal? Dia bilang, saya yakin Allah yang buat kamu seperti ini. Tidak ada masalah. Artinya siksa ini tidak akan berpengaruh buat saya. Tapi dengan keyakinannya, tidak ada Tuhan sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan tiada Rabb selain Dia, pengurus, pengawas tadi dan pengontrol itu. Dan meyakini bahwasanya Dia bersifat dengan berbagai atau segala sifat kesempurnaan, suci dari segala kekurangan. Yang demikian itu adalah karena petunjuk Allah Azza wa Jalla kepadanya seorang muslim, kemudian karena dalil-dalil naqli dan akli berikut ini. Yang pertama adalah dalil-dalil naqli, Allah sendiri menceritakan tentang wujudnya, tentang rububiyahnya, keesaan Dia dalam Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asma'nya, adanya nama-namanya dan sifat-sifatnya. Berita tersebut ada dalam kitab suci Al-Quran sebagaimana firman Allah surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu Dia bersemayam di atas arsy-Nya, singgasananya. Dialah yang telah menutupkan malam kepada siang. Malam yang tunda sekarang ini Allah yang datangkan. Besok pagi juga Allah yang terbitkan matahari. Tidak ada yang lain. Dia yang telah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakan pula matahari. Dan kita lihat terang-terang pagi, itu Allah yang ciptakan. Bulan yang kelihatan malam hari, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah haknya Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Misalnya waktu saya ingin kuatkan lagi kisah tentang masalah Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kalau memang ikhlas sudah dengar, mohon maaf, tidak apa-apa direview, ya, karena ilmu itu makin diulangi, makin ditarik dalam hati. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abu Bakar masyhur. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law uzina iman Abi Bakar fi kiffah, wa uzina iman hadhihi ummah fi kiffah, la rajaha iman Abi Bakar." Kalau imannya Abu Bakar ditimbang ada timbangan, kemudian ditimbang lagi imannya umat ini semuanya, semua sahabat, semua tabi'in, semua orang-orang yang sudah mati dari orang muslim, semua yang belum lahir dan semua yang masih hidup, semuanya orang Islam, ditimbang imannya. Iman ini berarti keyakinannya dan dia. Di satu timbangan tetap keyakinannya Abu Bakar lebih berat. Bagaimana ya? Ikhwah, kalau kita hidup di zaman Nabi, mungkin kita bisa seperti Abu Jahal. Antum kira-kira percaya nggak? Ya, kalau ada orang yang di tanah Mekah padang pasir, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku Nabi. Kita bersyukurlah dalam keadaan Islam. Orang tua kita sudah Islam, Quran sudah lengkap. Kalau kita itu zaman dulu luar biasa. Kisah Isra Mi'raj yang masyhur. Nabi SAW waktu pulang Isra Mi'raj dulu depan Ka'bah, melongo, merenungi apa yang terjadi tadi malam. Lihat apa yang terjadi semalam ini. Lewat Abu Jahal. Abu Jahal ini dapat julukan sebenarnya dia Abu Hakam. Hakam itu orang yang bijaksana ya. Karena memang dia dianggap bijaksana rajanya Mekah. Tapi Nabi berikan julukan Abu Jahal, orang bodoh. Abu Jahal lewat, Abu Jahal bilang gini, "Wahai Muhammad, apa yang membuat kamu ngomong-ngomong begini?" Nabi SAW dengan polosnya cerita, tadi malam datang Jibril, kemudian bawa borak itu kuda yang bersayap warna putih, di mana pun matanya pandangin sesuatu tempat, kakinya sudah di sana, membawa saya ke Palestina. Kemudian di Palestina saya mengimami sholat dengan ruhnya para nabi-nabi dalam beberapa athar yang sahih disebutkan. Kemudian saya dimi'rajkan ke langit. Di langit pertama ketemu fulan, langit kedua fulan, terus sampai langit ke-6 ketemu Musa, langit ke-7 ketemu Ibrahim, lalu sampai Sidratul Muntaha. Lalu Jibril berkata pada wahai Muhammad, Allah cuma izinkan aku sampai di sini. Lalu berubah menjadi poster aslinya sebagai malaikat. Dan dimanapun pada mata saya melihat langit, maka di situ berada Jibril memenuhi langit. Lalu Jibril berkata, kalau saya lewat sejengkal dari tempat ini, maka saya akan hangus, hai Muhammad. Naiklah kamu sendiri.
Lalu Nabi SAW berkata, aku naik melewati Sidratul Muntaha. Lalu aku melihat cahaya yang sangat terang dan terdengar suara Allah mengatakan, wahai Muhammad, aku perintahkan umatmu mengerjakan sholat 50 waktu sholat. Selesai. Turun Nabi SAW. Langit ketujuh dia bilang saya lewati, beliau ketemu Ibrahim, gak ada lagi perkataan. Ketemu Musa di sana, langit ketujuh, dan Musa menahan. Musa mengatakan, wahai Muhammad, mau kemana kamu? Apa yang Tuhanmu kasih? Dia bilang, saya mau turun ke bumi kembali. Dan Tuhanku memerintahkan 50 waktu sholat buat umatku. Apa kata Musa? Kembali kepada Allah. Umatmu gak akan kuat. Bayangin 50 waktu sholat. Per 15 menit azan. Nah, siap gak antum? Sekarang aja 50 waktu sholat mos-mosan gitu. Kalau 50 gimana? Musa bilang kembali. Umatmu tidak lebih kuat dari umatku. Memang benar ya? Bani Israel ini luar biasa ya. Kalau benar, dia pertahankan benar. Kalau dia salah, tetap dia pertahankan. Yang begitu orang-orang Yahudi. Sampai waktu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Buddha, datang ke, ini kisah yang lain ya, datang ke Nabi SAW di Mekah, di depan Ka'bah. Itu di depan Ka'bah Nabi lagi duduk dengan jubah, dengan burdahnya, ya karena panas, lalu berdoa dengan Allah SWT di depan Ka'bah. Lalu Khabbab datang buka bajunya, ya Rasulullah lihat nih, belakangnya Khabbab ini dari leher sampai ke tulang ekornya bolong, hangus, bolong ya dalamnya, sampai luar biasa siksaannya. Waktu para sahabat lihat Umar bin Khattab, lihat sahabatnya, mereka nangis ya. Khabbab, apa yang mereka lakukan? Mereka kata Khabbab, ya Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, aku dibaringkan di padang pasir, ditelanjangkan, dibuat buka bajunya, lalu ditaruh batu-batu tajam yang sudah dipanasi. Lalu aku diseret di atasnya sampai bolong belakangnya. Apa kata Khabbab? Sudah begini, bolong belakangnya. Ya Rasulullah, ini depan Ka'bah, minta sama Allah biar Allah turunkan kemenangannya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Khabbab, sungguh kalian kaum yang buru-buru. Demi Allah, demi zat yang buru-buru ada di bawah di dalam genggamannya, sungguh umat sebelum kalian, maksudnya umat Bani Israel ini, ditanamkan di dalam tanah sampai lehernya, dibelah kepalanya, digergaji hingga tinggalin agamanya. Artinya lebih berat daripada kalian. Wahai Khabbab, kalau kau sabar saja sedikit, maka demi Allah, ya demi zat yang menunggu dan bergabung demi Allah, engkau akan melihat wanita dari Hadramaut menuju ke San'a. Ini jaraknya 600 km ya. Zaman itu ada 100 kabilah Arab yang semuanya perampok di situ. Tidak mungkin antum lewat pasti ditangkap. Lewat dari kabilah satu akan bunuh antum, ambil semua hartanya. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau sabar, Khabbab, demi Allah kau akan lihat nanti seorang wanita sendirian keluar menunggangi unta dari Hadramaut ke San'a dan dia tidak takut kecuali Allah. Artinya Islam akan sampai ke sana, gitu ya. Tapi kita saksi bahasan sini adalah bagaimana Bani Israel ditanam sampai lehernya dipenggal bagi dua, nggak takut. Kayaknya luar biasa. Maka Nabi Musa bilang, umatku lebih kuat keyakinannya daripada umatmu. Minta keringanan. Nabi SAW naik kembali, minta keringanan, ringan 5, turun lagi ke langit ke-6. Gitu kan, Musa bilang berapa? 45. Belum Muhammad, minta lagi, minta kurang lagi 5, sampai sisa 5. 5 pun waktu turun, Musa mengatakan berapa hai Muhammad? 5. Minta lagi, kurangin. Masih belum bisa umat dulu. Kata Nabi, saya sudah malu. Minta-minta dulu sama Allah nggak mungkin. Lalu terdengar suara Allah berkata, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat, tapi saya berikan balasan 50 waktu sholat, karena setiap pahala 10 kali lipat. Ringkas cerita Nabi SAW turun ke Palestina, pulang lagi ke Mekah. Ini yang dengar siapa ini? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini pertama kali dengan khusyuk Nabi cerita. Begitu selesai Nabi cerita, apa kata Abu Jahal? Ini nih kesempatan nih sekarang. Ini sudah jelas bohong, orang gila ini. Kalau zaman sekarang itu ada kuda, kita buatin sayap rekayasa saja masih susah diterima sama akal. Zaman dulu kuda bersayap warna putih, terbang. Itu gimana untuk menangkapnya? Akhirnya kata Abu Jahal, wahai Muhammad, kalau saya kumpul masyarakat Mekah, maukah kau ceritakan ini cerita ini? Nabi SAW karena Nabi bilang iya, tentu saja. Langsung kata Abu Jahal, baiklah, ayo ikut sama saya. Diajak Nabi SAW kemana? Ke Gunung Abi Qubais, khusus gunung untuk iklan di Mekah. Jadi kalau orang naik, orang Mekah lihat pasti kumpul sana, karena ada informasi penting, mungkin ada perkawinan, mungkin ada musuh mengejar Mekah, macam-macam kejadian apa. Naik di Gunung Abi Qubais, siapa di atas? Abu Jahal dan
Nabi Muhammad SAW. Ini belum pernah terjadi. Dua bermusuhan ini belum pernah sama-sama di gunung Abi Qubais. Berarti informasi penting. Begitu orang Mekah lihat Abu Jahal, kumpul semua orang-orang kafirnya. Begitu orang lihat Nabi SAW, kumpul orang beriman. Gitu kan? Afwan, saya selesaikan dulu kisahnya. Maka pada saat kumpul sahabat-sahabat yang melihat Nabi SAW, Abu Jahal teriak dari gunung Abi Qubais bilang apa? Wahai Quraisy, dengarkan baik-baik apa yang Muhammad mau cerita. Maka Nabi SAW bilang, silakan Muhammad. Nabi ceritain tadi semua dari awal sampai akhir. Maka setelah diceritakan, orang-orang yang hadir dari orang kafir Quraisy ikhwat tambah kafir. Tambah kafir. Gila ini, musuh saat kuda bersayap, saya sudah nama sediakan masuk akal itu enggak? Kuda bersayap bisa terbang. Di mana matanya mandami sudah sampai di sana. Ke Palestina perjalanan sebulan. Lalu Abu Jahal turun dari gunung Abi Qubais ke kawah-kawah. Sekarang nih agamanya Muhammad sudah habis. Datang ke Darun Nadwa, tempat kumpul orang-orang Quraisy. Wahai Quraisy, berita gembira agamanya Muhammad sudah habis. Sudah nggak ada lagi. Kenapa? Ceritanya begini. Abu Jahal cerita semua. Dari A sampai Z diceritakan. Dia sudah tangkap tadi. Dan itu Muhammad di bawah gunung Abi Qubais. Pengikutnya sendiri sudah ragu. Karena dalam riwayat ini memang dikatakan beberapa sahabat sempat bertanya, benar nggak ini? Tapi ini Nabi, nggak mungkin sama. Gitu kan? Kata Abu Jahal apa? Tinggal satu orang. Kalau kalian bisa rusak keyakinannya, habis agamanya Muhammad. Cari Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Rame-rame. Abu Jahal sama orang-orang Quraisy pergi. Sahabat-sahabat juga yang tadi ada yang ragu ini pergi. Dengan ini Abu Bakar mau bilang apa? Abu Jahal teriak depan kebunnya Abu Bakar. Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar, kenapa Abu Jahal? Apa kalian kumpul-kumpul sini? Teman Muhammad sudah gila. Cerita begini dan begitu. Katanya ke Palestina, naik burak, datang malaikat dan seterusnya. Mi'raj lagi ke langit kebutuhannya. Ke Palestina aja sudah saya nggak percaya, apalagi ke atas. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, satu paragraf kalimat karena keyakinan meredam Abu Jahal, meredam orang-orang kafir, mengembalikan keyakinannya orang beriman. Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya tembok warnanya putih terang, lalu Muhammad bilang, tidak Abu Bakar, itu hitam. Saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang, oh iya hitam. Bisa nggak tuh gitu? Makanya kalau kita ini sama Nabi bisa jadi Abu Jahal tuh. Bayangin tuh orang begitu ngaku. Lalu Abu Bakar tahu, kita tutup dengan kisah ini. Nanti insya Allah pada sholat dilanjutin dengan beberapa pertanyaan itu saya bacain sebagai dalilnya. Maka yang terjadi kalau sekiranya Abu Jahal, Abu Bakar ini tahu di dekat Abi Qubais ada masalah sama Nabi. Dia tanya pada beberapa orang, di mana Rasulullah di sana di Abi Qubais. Diikutin Abu Bakar ke sana. Dari jauh Abu Bakar teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Orang semua balik, orang Mekah memang sengaja Abu Bakar teriak nih supaya orang tahu dia datang. Nabi SAW dari jauh tersenyum di Abu Bakar lalu berkata, kenapa Abu Bakar? Telah sampai kepada saya berita dengan teriak, ya, bahwasanya Anda semalam begini dan begitu diceritakan Abu Bakar semua. Benarkah ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan dengan sangat yakin, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan lagi satu kalimat ikhwah. Ini bayangkan, makanya imannya umat ini semua dikumpul, tidak bisa seperti dia. Apa yang dia bilang? Anda pasti benar. Pasti benar, jangan mungkin salah. Redam lagi kekafiran. Lalu dia balik ke arah orang-orang yang sudah beriman. Dia ingin menguatkan iman mereka. Abu Bakar, lalu Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kami tahu di Mekah ini ada orang-orang Mekah atau Mekah hampir setiap setahun itu berapa kali ke Palestina. Mereka hafal pintu gerbangnya, hafal jalannya, hafal Masjid Aqsa. Anda sendiri belum pernah ke sana. Coba ceritakan buat kami ya Rasulullah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah bukakan Palestina dan Masjid Aqsa seperti saya lihat depan mata kepala saya, sampai saya bisa menceritakan kepada orang Quraisy berapa tiangnya dan berapa jendelanya. Redam semua kekufuran dan bertambah imannya orang beriman karena keyakinannya Abu Bakar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sarankan kepada akhwat kalau mau bertanya ditulis saja dalam bentuk kertas yang ada di antara media sini, nanti panitia yang bantu. Melanjutkan dari yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Zahir masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga firman-Nya kata beliau, tak kala dia Allah menyuruh Nabi Musa AS dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di sebuah tempat yang diberkahi yang dikenal dengan Gunung Sinai. Dikatakan dalam surah Al-Qasas ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Jadi ini pengenalan Allah atau Allah memperkenalkan tentang dirinya kepada kita. Juga firman-Nya kata beliau dalam surah Taha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kata beliau, juga firman Allah SWT dalam mengagungkan dirinya sendiri serta menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 22-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah. Allah perkenalkan dirinya sebagai pencipta dan wajib diyakini keberadaannya. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya Dialah Raja yang sebenarnya, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa dan yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam firman yang lain juga Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah yang jelas ayat 2 sampai ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabb semesta alam, pengurus, pencipta dan pengawasnya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Juga beliau mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 92 kepada seluruh kaum muslimin yang sudah beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid yang dibawa Muhammad adalah agama kalian, dan agama itu hanya satu yang dibawa oleh semua nabi-nabi, dan aku adalah Rabb kalian cuma satu, maka hanya sembahlah kepadaku. Kemudian juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 52 disebutkan Allah SWT berfirman, wa ana rabbukum fattaqun, dan akulah Rabb kalian satu-satunya, maka patuhlah dan tunduklah kepadaku. Juga firman Allah SWT dalam membatalkan klaim adanya Rabb selain Dia atau ada ilah sembahan selain Dia di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kana fihima alihatun illallah lafasadata. Wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah, maka niscaya hancurlah keduanya. Maha suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Ini serupa dengan firman Allah yang ini juga berbunyi,
La dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'duhum ala ba'd. Kalau ada Tuhan lain selain Allah, ya, maka pasti setiap Tuhan itu akan membawa ciptaannya masing-masing, dan pasti yang satu sama yang lainnya saling berperang. Jadi jelas Tuhan kita Allah SWT satu, dan kita harus yakin sebuas apapun hewan di depan mata kita ciptaannya Allah, selembut apapun hewan itu ciptaan Allah, segelap apapun sesuatu di depan mata kita dan seterang apapun juga makhluknya ciptaannya Allah. Apapun yang kita rasakan dan tidak kita rasakan diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan harus diyakini, tidak boleh tidak. Maka dengan keyakinan ini kita tidak akan tunduk, tidak akan takut, tidak akan menyembah, tidak akan memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua masih dalil nakli, ya, sedikit ini cuma sampai poin keempat saja. Yang kedua adalah berita dari lebih 124.000 nabi dan rasul tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya, dia yang mengurus dan mengawasi bagi semesta alam, tentang penciptaan Allah terhadap alam semesta ini dan penguasaannya, dan tentang asma dan sifat-sifatnya. Semua nabi-nabi sampaikan, seluruh sembah Allah diceritakan tentang siapa itu Allah, bagaimana mentauhidkannya, bagaimana Allah punya nama-nama dan sifat yang mulia. Tidak ada seorang nabi atau rasul pun di antara mereka melainkan Allah telah berfirman kepadanya atau mengutus seorang utusan kepadanya atau diwahyukan kepada hati, maksudnya diutus malaikat kepada nabi ini, atau diwahyukan ke dalam hati dan akalnya sesuatu yang memastikan bahwasanya apa yang disampaikan itu adalah firman Allah, ya, firman yang datang dari Allah kepadanya. Berita yang disampaikan oleh sejumlah besar manusia pilihan tersebut tidak memungkinkan bagi akal sehat untuk mendustakannya. Sebagaimana tidak mungkin jumlah besar atau sebesar itu sepakat untuk berdusta dan menyampaikan berita tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, tidak mereka yakini dan tidak memastikan kebenarannya. Padahal mereka adalah manusia pilihan, manusia yang paling suci jiwanya, paling cerdas akal pikirannya, dan paling benar pembicaraannya. Malam ini kita cuma sampai dari nakli, yang saya akan baca pertanyaan di sini. Dalil nakli yang ketiga yang beliau sebutkan, keyakinan dan kepercayaan miliaran manusia tentang wujud adanya Tuhan pencipta alam serta ibadah dan ketundukan mereka kepadanya. Sedangkan kebiasaan manusia itu berlaku hanya dengan adanya keyakinan satu orang atau dua orang saja. Maka apalagi kalau diyakini oleh sekelompok orang, satu umat dan jumlah manusia yang tidak terhitung. Ditambah lagi dengan kesaksian akal dan fitrah atas validitas atau kesayangan Tuhan yang mereka yakini dan mereka berikan atau beritakan, dan mereka beribadah serta bertakarruf mendekatkan diri kepadanya, gitu ya. Mungkin saya pernah juga sampaikan, tapi di antara pelajaran-pelajaran kisah dari salaful ummah yang bisa diambil dari poin ketiga, bagaimana keyakinan mereka itu akan membuat mereka lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT. Jadi contohnya seperti Umar bin Khattab yang pernah keluar malam hari, kemudian beliau melewati sebuah kemah, di situ ada orang Badui lagi duduk depan kemahnya. Lalu Umar bin Khattab mendengar dari dalam kemah ada rintihan seorang wanita. Lalu Umar lewat memberikan salam sambil berkata, "Wahai rajul, wahai laki-laki, siapa kamu ini dan rintihan siapa dalam kemah ini?" Maka laki-laki itu orang baru itu bilang, "Sudahlah saudaraku, urus urusanmu sendiri." Maksudnya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Enggak, kata Umar, rintihan itu suara kesakitan, saya ingin tahu. Maka orang itu mengatakan, itu suara istri saya. Saya ini pendatang di Madinah, makanya orang-orang Badui biasa pindah-pindah, bawa kemahnya di untahnya, nanti dia buka di mana dia singgah gitu. Dia buka kemahnya di pinggir kota Madinah di malam hari. Dan ternyata ada kasus kenapa dia mampir di Madinah, dia mau lewat saja gitu. Dia bilang itu rintihan di dalam kemah, suara rintihan istri saya yang mau melahirkan. Tidak ada yang bantu, saya pun tidak tahu melahirkan dia bagaimana. Maka orang ini tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab, tidak tahu, tapi dia Muslim, gitu kan? Dia bukan ke Madinah, dia cuma lewat saja. Lalu dia mengatakan, dan Umar mengatakan, bagaimana kalau saya membawa seseorang yang akan membantu istrimu melahirkan? Dia bilang, jazakallah khair. Umar pulang ke rumahnya. Ini terjadi tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar bin Khattab jadi khalifah. Dan pada saat itu istrinya Umar siapa? Siapa namanya? Ummu Kalthum. Kenapa takut? Bilang saja, salah pun nggak apa-apa. Di sini tempatnya antum salah, nanti keluar sana jangan salah. Namanya Ummu Kalthum, anaknya Ali radhiyallahu anhu, dan ini fakta sejarah yang orang Syiah nggak bisa bantah. Karena di buku mereka pun mereka tulis itu.
bahwasanya Umar bin Khattab, tapi bahasa mereka sempat mencuri Ummu Kalsum, gitu kan? Padahal Ali yang nikahkan, bagaimana caranya dicuri? Tapi ringkas cerita adalah Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, seorang raja malam hari jalan sendirian, tidak ada pengawal, menemui satu orang yang butuh bantuan. Dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, dan istrinya waktu itu Ummu Kalsum adalah ratu. Dia bilang, wahai cucunya Rasulullah, maukah kau dapatkan pahala dari seorang muslimah yang mau melahirkan, gak ada yang bantu? Kata Ummu Kalsum, tentu saja Amir Mu'minin. Kata Umar, kalau gitu siapkan perlengkapannya. Sama Ummu Kalsum disiapkan perlengkapannya, jalan berdua, raja sama ratu jalan tengah malam. Masuk akal gak ini kalau ada presiden Indonesia datang ke kampung Melayu di gang, cari orang susah masuk mau melahirkan, dibantu bawa istrinya. Mungkin kalau antum jadi atasan, bawahan antum telepon, tolong Pak, ini istri saya mau melahirkan, gak ada duitnya, minta ditransfer aja. Apa antum bilang? Ganggu aja malam-malam, cari orang lain. Ini Amir Mu'minin dibilangin begitu, dia pulang ke rumahnya, dia panggil dia sama istrinya berdua, malam-malam jalan. Sampai dikirim orang Badui ini, apa kata Umar? Masuklah, selesaikan urusan. Masuk istrinya, ngurusin. Umar bin Khattab dulu ngobrol sama orang ini. Jadi raja dulu ngobrol sama masyarakat biasa di teras rumahnya, di kemahnya. Gak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi. Ummu Kalsum dari dalam bilang apa? Wahai Amir Mu'minin, wahai Amir Mu'minin, sampaikan kepada laki-laki di sebelahmu kalau istrinya sudah melahirkan normal. Orang yang sebelahnya Umar begitu dengar Amir Mu'minin turun dari tempat dulunya ke bawah. Anda Amir Mu'minin? Kata Umar, ala rizki, tenang aja. Dia ulang lagi, anta Amir Mu'minin? Kau adalah Amir Mu'minin? Kata Umar, iya. Saya Umar bin Khattab, dan yang melahirkan istrimu Ummu Kalsum, anaknya Ali. Sampai nangis orang itu. Orang itu mengatakan, karunia Allah yang besar pada malam ini. Saya ditemani oleh Amir Mu'minin Raja, dan istri saya dilahirkan oleh cucunya Rasulullah, dan bayi saya disentuh oleh tangannya. Pertanyaannya ikhwan, apa yang mendorong Umar bin Khattab malam-malam mau sibuk-sibuk ngurus orang mau melahirkan? Bukan urusan dia kalau mau pikir untuk apa gitu, tapi keyakinannya membawa itu. Yakin itu berpahala. Yakin kalau dia tidak urus itu perempuan dan laki-laki bisa menuntut hari kiamat, mana pemimpin ini? Saya lewat, saya tidak diurus. Bayangin, keyakinan membawa orang mau menjalankan tanggung jawab. Kan gitu. Seperti juga kisah yang lain, Ali radhiyallahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya nggak tahu pernah saya sampaikan, kalaupun memang sudah seperti biasa ya, saya bahasakan, antum anggap review saja. Ya kalau antum sudah tahu, sekarang di Saudi sudah ada rekeningnya Utsman bin Affan, sudah tahu ya? Sudah tahu belum? Ada yang geleng-geleng, ada yang belum. Anggap belum. Kalau Aiman nggak tahu belum, kelas, anak ikuti Aiman saja. Sekarang ini di Saudi di Bank Raji itu ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Pertanyaannya bagaimana bisa? Utsman bin Affan mati tahun berapa? Ini rekening bank kapan ada? Ternyata kisahnya begini ya, keyakinan itu kata ulama ini baru sekitar 7 bulan lalu menghebohkan Saudi, baru saja. Jadi selama ini rekeningnya tidak dibuka sama kerajaan Saudi, baru dibuka. Heboh satu Saudi ini, dan sekarang heboh di negara-negara Islam. Jadi Utsman bin Affan punya rekening, gitu kan? Kisahnya itu di zaman Nabi SAW pernah Madinah ditimpa musim paceklik, kering sekali, panas. Dan subhanallah satu-satunya sumur yang ada airnya banyak itu punya orang Yahudi. Wah Yahudi ini pelit luar biasa. Sudah tahu begitu keadaan dijual sama dia. Air itu dijual sengaja. Utsman datangin, wahai Yahudi, kau mau jual berapa sumur ini? Orang Yahudi ini mulutnya iseng saja ngomong. Nilai yang tidak mungkin, tidak masuk di akal. Sekarang aja nggak ada orang beli sumur semahal itu. Dia bilang 20.000 dinar. Tahu berapa itu? 5 miliar. Sumur sekarang kalau antum mau gali bagus 4,5 juta, 5 juta. Sumur lengkap, antum gali di kerja 4,5 juta. Kalau lengkap pakai mesin itu paling 11 juta, 12 juta. Berapa kali kita kerja di layasan saya kerja di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah tuh begitu paling biayanya. Sumur 5 miliar. Kaget ini orang Yahudi waktu Utsman bilang, baiklah saya bayar, ini 20.000 dinar. Sekaligus saya beli di kebunnya, ada kebun beberapa pohon kurma di sini. Orang Yahudi ini dia 20.000 dinar, zaman dulu 5 miliar. Dia ambil sama dia, baiklah. Mulai detik itu kata Utsman, ini wakaf untuk kaum muslimin. Wakaf, nah.
Orang Islam boleh minum sepuasnya, hasil kurmanya boleh diambil sepuasnya pokoknya. Wakaf. Dari zaman Nabi SAW masih hidup nih. Nabi meninggal, Abu Bakar ada, Utsman masih urus. Umar jadi khalifah, Utsman masih urus. Sampai Utsman meninggal masih diurus sama dia. Sampai dia meninggal, Ali radhiyallahu anhu waktu jadi khalifah mengambil Ali. Karena umat Islam rupanya banyak mengambil manfaat dari air itu dan ambil hasil kurma, sama Ali diurus, dilanjutin. Dan sama Ali dibagi dua radhiyallahu anhu. Hasil daripada kebun itu setengah dikasih pakai miskin, setengah dikasih ahli warisnya Utsman. Jadi kan? Setelah datang dinasti Umayyah, datang dinasti Abbasiyah, diurus juga sama, tetap dijaga. Sampai datang kerajaan Saudi sekarang, maka hasilnya ya itu sudah sumur itu masih ada. Sampai hari ini kalau antum umroh, antum ke Madinah, antum tanya mutawifnya, saya mau lihat sumurnya Utsman bin Affan, ada terkenal. Sampai sekarang masih ada sumurnya, masih mengalir, akhirnya masih dipakai oleh masyarakat Madinah 1400 tahun yang lalu ceritanya. Masih berjalan, nah gitu. Kemudian kebun kurmanya sekarang terisi dari 500 kurma, yang satu pohon kurma itu bisa nurunin panen 1000 kilo kurma. Antum bayangin berapa juta keuntungan ya dari kebun kurma itu dengan 500 pohon kurma, itu jutaan real sekali panen. Hasilnya oleh kerajaan Saudi, karena itu dulu diwakafkan oleh Utsman, setengahnya dimasukkan, dibagikan untuk kaum muslimin, setengahnya dimasukkan ke rekening, tidak dikasih ke ahli warisnya. Karena memang itu bukan warisan, ya, itu kan memang diwakafkan, maka lebih layak untuk Utsman bin Affan dan disepakati oleh ahli waris memang begitu. Ya udah, jadi dibukakan rekening dan dari uang yang tiap bulan masuk uang di situ, itu diberikan tanah, termasuk bidang tanah dekat Masjid Nabawi sekarang dan Masjid Haram Mekah, lalu akan dibangunkan hotel bintang 5. Dan itu hasilnya jutaan real, banyak sekali. Mungkin sekarang triliunan jumlahnya, uang rupiahnya ya, mungkin sudah triliunan jumlahnya. Bayangkan, korbankan dengan keyakinan 5 miliar, berjalan amal jariah ribuan tahun, 1400 tahun, gitu kan? Berapa banyak amal jariah yang didapatkan? Asasnya adalah keyakinan. Antum mau kasih segelas air orang berpahala enggak ya? 1 gelas masih ragu, gimana bisa dapat pahala? Nah mungkin kan gitu. Harus begitu. Ali radhiyallahu anhu pernah orang Badui masuk Islam di tangannya hanya karena keyakinannya. Dia tahu agama ini pasti benar, nggak mungkin salah. Satu waktu Ali di zaman khilafahnya jadi khalifah, lagi jalan-jalan ikhwas sekalian di pasar, bukan di pasar, di pemukiman Yahudi. Lagi jalan, lewati rumah orang Yahudi, ada baju perang lagi digantung. Ali lihat ini kayaknya baju saya. Diketuk-ketuk rumah Yahudi tersebut dibuka. Lalu kata Ali, wah Yahudi, ini baju perang punya siapa? Dia bilang ini punya saya. Kata Yahudi, seperti yang kalian ambil mominin, itu baju perang di rumah saya, jadi milik saya. Kata Ali, kayaknya itu punya saya loh. Buktinya ini 1, 2, 3, 4 ini. Kata Yahudi, seperti yang saya bilang ambil mominin. Jelas itu baju perang di rumah saya, jadi milik saya. Ini bayangkan ya, dialog antara siapa nih? Raja orang Islam sama masyarakat biasa Yahudi lagi. Dialog nih, terjadi dialog. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Ini pertama yang membuat kagum orang Yahudi tersebut. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu mari kita berhukum ke pengadilan. Raja Muslim ngajak ini berhukum, padahal sebenarnya bisa diambil secara paksa kalau mau, sebenarnya kalau bukan hukum Islam gitu kan. Tapi Ali mengatakan, ayo kita berhukum ke pengadilan. Kata Yahudi ini, saya kagum melihat ya statement Amir Mu'minin, dan nanti dia syahadat gara-gara itu. Kok bisa saya masih diajak untuk ke pengadilan, dan pengadilan ini jelas yang bentuk, yang tujuh hakimnya ya dia, gitu kan? Kata Yahudi, saya jangan bersama dengan Amir Mu'minin menuju ke pengadilan. Kekaguman yang kedua, yang menjadi juga penyebab mendongkrak dia masuk Islam. Waktu masuk di pengadilan Madinah, yang jadi qadhi, hakimnya adalah Shuraih. Shuraih al-Qadhi terkenal. Shuraih al-Qadhi dari zaman Umar sampai zaman Yazid bin Muawiyah, jadi 60 tahun jadi qadhi, jadi hakim, terkenal dengan keadilannya. Shuraih lagi duduk di atas kursinya mengadili orang. Waktu Ali masuk bersama Yahudi ini, Ali berikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kekaguman Yahudi ini. Si Shuraih dan yang hadir di situ yang lagi berhukum menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si hakim nggak turun dari kursinya, datang sambut Ali, berdiri, orang hormatin, apalagi kalau tidak. Semua orang duduk di tempatnya. Kata hakimnya, silakan Amir Mu'minin. Tahu silakan apa? Silakan antri. Silakan. Begitu ya? Silakan masuk duduk. Kata orang Yahudi, lalu saya melihat Amir Mu'minin duduk di kursi nunggu antrian orang yang sedang dihakimi.
Dan hakimin orang selesai 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai. Sampai tiba gilirannya Ali. Ini yang begini sudah nggak masuk di akalnya. Nggak mungkin terjadi seorang raja begini, nggak mungkin. Masyarakat orang kaya aja biasa sudah sombongnya luar biasa, apalagi kalau raja. Lalu dia bilang kekaguman yang ketiga, ini yang menjadi puncak dia masuk Islam. Waktu dihakimin, si hakim ini yang tunjuk jadi hakim siapa? Ali. Yang tentukan gajinya Ali. Ini pengadilan yang negara ini rajanya adalah Ali. Ali sedang datang berhakim di pengadilan dia bersama orang Yahudi, orang kafir di pengadilan dia. Lalu kata hakimnya Syuraih, ada apa Amir Mukminin? Kata Ali radhiyallahu anhu, saya lewat tadi pagi di pertandingan orang Yahudi, saya temukan baju perang saya di rumahnya orang Yahudi. Dan saya yakin itu baju perang saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada bukti-buktinya. Ya, maksudnya tanda-tandanya gitu. Kata orang Syuraih balik ke orang Yahudi, Yahudi apa pendapatnya? Kata Yahudi, saya sudah bilang pada Amir Mukminin, baju perang itu di rumah saya jelas jadi punya saya. Hakimnya balik kepada Ali mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah anda punya saksi? Ada saksi nggak? Selalu dalam Islam harus ada saksi kan? Jadi faktu bisyuhada selalu ada syuhada, orang saksi untuk menuduh orang berzina, saksi untuk ada saksi, harus ada saksi, gitu kan? Lalu kata Ali radhiyallahu anhu, saya tidak punya saksi, punya 3 orang, Hasan, Husain dan Fatimah. Yang paling tahu baju ini cuma 3 orang. Apa kata hakimnya Syuraih? Kalau Hasan dan Husain adalah anak anda tahu dalam Islam anak nggak boleh menjadi saksi untuk orang tua nggak boleh saksi untuk anak pasti saling bela. Kalau Fatimah boleh, tapi dalam Islam saksi 1 laki-laki 2 perempuan. Berarti kalau perempuan harus ada 4 orang. Fatimah cuma 1 orang radhiyallahu anhu majma'in. Kata Ali, saya nggak punya saksi lain. Yahudi ini bilang, saya kaget. Hakimnya balik ke arah kami lalu mengatakan dengan sangat jelas di depan Amir Mukminin, depan rajanya yang gaji dia, yang tentuin dia. Dia bilang, wahai Amir Mukminin, kalau begitu saya putuskan baju perang itu punyanya Yahudi. Sudah Ali mengatakan baiklah kalau begitu. Sudah ditutup dengan kafaratul majlis. Turun hakimnya salaman sama Ali, keluar sama-sama dari pengadilan. Yahudi lagi duduk ini bengong. Dia bilang, wahai Amir Mukminin, wahai hakim, sudah selesai pengadilannya? Kata Ali, sudah. Walaupun saya yakin itu baju perang saya, tapi saya nggak punya saksi, jadi punya nama. Wahai hakim, hakimnya bilang, kamu sudah dengar keputusan saya. Betulkah kamu hukumin ini? Kata hakimnya iya. Lalu dia ulangi lagi Yahudi dengan kagetnya. Dia bilang, jadi baju perang ini sekarang punya saya? Kata Ali iya, kata hakimnya iya. Kata Yahudi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, dia bilang, demi Allah bin Mukminin, ini baju perang anda saya curi 2 hari lalu. 2 hari lalu saya curi, gini-gini. Dan saya syahadat gara-gara saya lihat bagaimana mulianya agama anda. Apa yang membuat Ali mau berhukum, ajak orang Yahudi ke pengadilan, nunggu antri, kemudian tidak ada saksinya, dia berikan kepada orang Yahudi? Keyakinannya selesai, udah yakin itu, harus dengan begitu. Jadi itu asas daripada segalanya. Dan nanti insya Allah ke depan akan ada banyak kisah-kisah. Poin terakhir adalah berita yang disampaikan oleh jutaan ulama tentang wujud Allah, sifat-sifat dan nama-namanya, rububiyahnya atas segala sesuatu, kekuasaannya atas segala sesuatu. Maka dari itulah mereka beribadah, menyembah dan patuh kepadanya, cinta kepadanya dan benci karenanya pula. Jadi tadi orang-orang soleh semua itu, mereka jadi mau mengerjakan perintah, mau meninggalkan larangan, ada yang sholat malam sampai luar biasa kayak tadi. Itu semua justru karena keyakinannya. Sampai dikatakan dalam salaf, sebagian ulama salaful ummah, yang mereka itu kalau mereka berdiri sholat ikhwah, saking luar biasa keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla, itu kalau mereka sholat sampai dinukil sahabat dan tabi'in seperti batang pohon yang kokoh dan keras. Kalau sudah takbir luar biasa. Sampai-sampai seseorang di antara mereka dihinggapi dahinya dengan lebah berdarah nggak bergerak. Dengan saking luar biasa. Kita baru nyamuk sedikit, sudah luar biasa. Tepuk sana sini. Belum kalau pakai baju baru, sudah diangkat-angkat bajunya. Beda keyakinan membangun itu, tidak berani bergerak, luar biasa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, dalam satu peperangan bersama Nabi SAW, aku ditugaskan berjaga pasukan.
Beliau lagi jaga pasukan muslim, Nabi SAW diserat Abu Sa'id sholat malam. Abu Sa'id mengatakan, waktu aku sholat malam, aku begitu menikmati Al-Fatihah dengan surah Al-Kahfi. Luar biasa dibaca ayat demi ayat, dinikmatin gitu. Di antara semak belukar, dia bilang dari pihak musuh ada mata-mata. Dia ragu saya manusia atau bukan, lalu dipanah, anak panah tepat jatuh di atas jantung saya, kena. Dia bilang keluar darah, tapi saya tidak rasakan sakitnya karena nikmatnya surah Al-Kahfi. Luar biasa. Semoga Allah kasih kita kehusyuan begini, ini luar biasa. Lalu dia bilang mata-mata itu ragu. Lalu dia panah yang kedua, tepat kena di sebelah panah yang pertama, jantungnya juga keluar darah lagi. Tetap saya tidak bergerak sampai dipanahkan 10 anak panah di jantungnya. Ini luar biasa, berdarah-darah. Dia bilang apa? Demi Allah, kalau seandainya bukan saya khawatir dia lepaskan lagi anak panah kena titik yang membuat saya mati, lalu Nabi SAW dan muslimin diserang tiba-tiba mereka kalah, saya tidak akan berhentikan sholat saya untuk selesaikan surah Al-Kahfi. Lalu dia bilang saya ruku. Pada saat dia tahu saya manusia, lari mata-mata itu karena ketakutan. Ini ada manusia dipanah 10 anak panah nggak mati, nggak mungkin, gitu kan? Tapi seperti itu mereka nih, gitu kan? Keyakinan membentuk semua itu. Jadi makanya harus dibangun dengan asas keyakinan. Antum yang lagi meruqyah, lalu antum baca wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dalam hati, benar enggak tukang sihir kalah ya? Kalah enggak tukang sihirnya? Enggak bakal kalah. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Mati kalau tukang sihir. Mati benar nanti. Enggak boleh ragu. Ngerti kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitannya lari enggak ya? Lari. Digebukin sama malaikat. Enggak usah ragu. Memang enggak boleh ragu. Pada saat mati malaikat pun datang, orang beriman itu datang yang bercahaya membawa kamu dari surga. Benar itu. Itu benar, itu bukan khayalan, bukan kisah-kisah begitu saja. Kemudian masuk surga, begitu pula juga dengan orang-orang kafir kalau meninggal malaikat pun bawa kain kafan dari neraka membungkus mencambuk mereka. Itu benar. Enggak boleh ragu, gitu kan? Harus yakin. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan perkataan jangan terlalu yakin dalam berdoa akan diterima? Jangan apa ini? Juga terlalu yakin pasti ditolak. Mohon penjelasannya. Statement dari mana? 1 jam lebih ada ceramah masalah keyakinan. Antum masih bertanya masalah ini? Nggak boleh ragu. Bagaimana caranya doa? Nggak boleh terlalu yakin kalau diterima. Nggak bisa. Selama antum sudah penuhi syaratnya, harus. Boleh khawatir tadi saya bilang. Mungkin pahalanya kurang ya, mungkin. Iya, wajar. Atau memang antum memang tidak wudu, gitu kan? Sholatnya diterima nggak ya? Enggak diterima. Keyakinannya memang nggak diterima karena nggak penuhi syarat, gitu kan? Nggak bisa. Jadi nggak boleh ragu. Bagaimana caranya ragu? Nggak boleh. Ana inda dhanni abdi bi, itu asas. Dari tadi kita ceramah ini 1 jam untuk itu, gitu kan? Saya selalu sudah merasakan hambaku. Kata Nabi SAW dalam hadis Nabi Imam Ahmad dengan sanad sahih, wala yamutu ahadukum illa wa huwa husnul dhanni billah. Janganlah seseorang dari kalian mati sementara dia kecuali dia bersangka baik dengan Allah. Harus. Enggak boleh enggak boleh ragu. Harus yakin. Gitu kan? Tidak boleh. Waktu Nabi SAW sedang baring, kemudian beliau sedang marah dengan para istrinya waktu itu kan. Yang akhirnya Nabi SAW memboikot mereka sebulan karena tuntut minta dinaikin nafkah. Lalu Nabi SAW menyendiri kan di ruangan. Maka waktu itu kebetulan ada satu suku Arab mau menyerang Madinah. Nabi SAW waktu itu lagi mau mempersiapkan pasukan, tapi tiba-tiba ada kasus dalam rumah tangga yang menghebohkan satu Madinah, gitu ya. Lalu tersebar berita waktu itu, sementara sahabat mau persiapkan pasukan, Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Waktu Umar dan Abu Bakar tahu, menangis keduanya. Lalu Umar bin Khattab memukul kepalanya sambil berkata, kecelakaan untukmu wahai Hafsah. Apa yang kau minta dari Rasulullah SAW? Lalu datanglah Umar bin Khattab segera ke rumah Nabi SAW. Di rumah yang Nabi sendirian, tidak ada istrinya. Lalu Nabi SAW, Umar ini mau dapat berita pasti, diceraikan gak nih? Gitu kan? Karena kalau sudah diceraikan lebih besar daripada peperangan. Anaknya rugi. Maka masuklah ya Nabi Umar bin Khattab di rumah Nabi SAW. Nabi lagi baring, di sebelah sisi kanannya kena tanah, melingkar. Langsung Umar bin Khattab masuk sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, Raja Kisra, Raja Romawi Kaisar tidur di dipan-dipan yang empuk dengan dayang-dayang yang mengipas-ipas mereka, rumah yang bersih dan istana yang besar. Anda tidur di atas tanah yang membekasi tubuh Anda. Biarkan kami buatkan Anda dipan-dipan yang mewah. Apa yang terjadi, ikhwan?
Apakah Nabi SAW mengatakan, iya buatin aja? Beliau duduk, langsung mengatakan dengan kalimat jelas, wahai Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, apakah kau masih ragu apa yang Allah janjikan? Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, sungguh dunia milik mereka dan kita memiliki akhirat. Itu semua akan ditinggalkan, gitu kan? Jadi jelas perkataan Nabi SAW, apakah kau masih ragu wahai Ibnu Khattab? Gitu kan? Gak ada keraguan. Dunia akan kita lalui, variasi saja semuanya. Gitu kan? Contoh variasi dunia ikhwan, antum kalau makan makanan, misal ada ayam, rendang, sambal, tempe, sayur, antum ambil sedikit-sedikit, campur di nasi. Waktu antum campur dengan tangan antum balik mau dimasukkan ke mulut masih ketahuan ya, mana rendang, mana ayam, mana tempe, mana sambal ya. Waktu masuk ke mulut, di lidah pertama masih ketahuan ya, oh ini pedas, oh ini ayam, oh ini daging. Waktu sudah lewat ke tenggorokan antum, masih tahu nggak mana rendang, mana ayam, mana tempe? Apa yang ingin nanti diberatkan sedikit? Berarti dunia itu seperti itu, kemasan saja di ujung lidah. Kalau sudah masuk di tenggorokan, itu sudah tubuh yang urus sendiri, gitu kan? Jadi jangan jadikan sebagai target utama. Dunia ini cuma sebentar. Boleh dinikmatin, bukan jadi target. Ya. Ustaz, ada hadis yang maknanya pena diangkat dari 3 golongan: orang tidur sampai bangun, orang lupa sampai ingat, orang yang dipaksa. Ini bukan orang dipaksa, orang balik, ya. Orang anak kecil sampai balik, gitu hadisnya. Jika dalam keadaan kita membuat dosa, apakah akan mendapat balasan juga? Tentu kalau tiga orang ini diangkat darinya, ya. Ini betul seperti hadis tadi. Jadi maksudnya yang saya bilang tadi, pasti kena hukuman adalah orang-orang yang lepas dari 3 ini. Orang tidur tidak akan dihukum, memang begitu. Orang belum balik tidak ada catatan hukumannya, gitu kan? Sebagaimana juga kalau orang, bukan orang lupa sebenarnya, orang gila sampai dia sadar. Bukan orang lupa, orang gila sampai dia sadar. Ya. Anak tanya gini, untuk lebih memahami, kenapa ada hadis Nabi yang berbunyi tidak ada seorang Muslim pun yang berwudu pada saat dia cuci telapak tangannya, kecuali dosa-dosanya berguguran bersama dengan tetesan air yang terakhir. Enggak ada yang bergumur-gumur dan istinsyaq, masukkannya dari hidung, kecuali berguguran semuanya dari mulutnya dan hidungnya dosa. Mencuci wajahnya jadi dari matanya, tangannya, kakinya. Kira-kira kalau antum wudu 1 hari 5 kali, 5 waktu sholat, berapa banyak dosa antum yang dibersihkan? Dan kalau antum mau pikir secara akal sehat, berapa banyak dosa yang saya lakukan? Itu baru dari wudu ya, belum sholat, belum melangkah ke masjid, banyak tuh. Bahkan secara umum, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Semua perbuatan baik menghapus dosa. Kalau antum tiap hari buat perbuatan baik, gitu kan, dosa diampuni. Pertanyaannya, kalau memang tiap hari begitu, mana dosa apa yang masih tinggal? Nah, banyak orang tidak sadar nih kalau antum punya dosa. Saya tanya, waktu antum dari rumah antum ke masjid sini, ada nggak pelang, ya, iklan yang kelihatan mungkar yang antum tidak pungkiri? Atau nggak usah ada pelang deh, mungkin anggaplah di rumah antum kesini tidak ada pelang, perempuan pakai sampo, iklan sampo tidak pakai jilbab. Contoh, ada nggak perempuan antum lewatin dari rumah antum kesini tidak pakai jilbab? 1 orang ada nggak? Banyak. Anggap 1 orang. Antum sudah bilang belum? Ya Allah berikan hidayah. Dan antum kalau tidak nasihat diingkar mungkar, diingkar mungkar nggak? Kalau enggak berarti itu dosa. Bagaimana bisa antum bilang bukan dosa? Ya kan? Dosa itu. Berarti dosa banyak gitu. Antum lewat, orang lagi putar musik, antum lagi masuk di mall, enggak, anda enggak maksud dengar kok, tapi telinga antum dengar, gimana cara? Racun diminum, enggak, anda kan tidak tahu kalau racun, tapi sambil diminum, ya tetap mati lah, gitu kan? Enggak bisa, berarti banyak dosa yang terjadi, kan gitu? Banyak dosa, itu tidak pernah tahu, subhanallah. Tahu Imam Nawawi ikhwan, waktu tetangganya kehilangan kambing, hilang kambing tetangganya. Imam Nawawi nggak mau makan kambing dan tidak mau beli kambing sebulan. Nggak mau beli kambing, nggak mau makan kambing, beli kambing sebulan. Khawatir jangan sampai kambing yang dia beli di pasar itu kambing tetangganya dicuri dan dipotong. Saking hati-hatinya tersentuh dengan yang haram. Itu begitu peka. Bagaimana dengan kita tidak mau peka, tidak mau tahu? Kita makan sembarangan di jalan, kita minum sembarangan. Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran syariat? Ini dosa itu banyak sekali. Ya banyak sekali. Bagaimana sikap kita di Indonesia yang banyak berpendapat bahwa pemimpin non-muslim tidak apa-apa, yang penting dia tidak korupsi.
tidak berbohong daripada pemimpin muslim tapi korupsi. Dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk diangkatnya gubernur muslim yang akan memimpin Jakarta. Jazakumullah khair. Orang yang mengatakan ini masalahnya orang Islam selalu mempertemukan antara orang kafir yang punya kelebihan dengan orang muslim yang punya keburukan. Di mana keadilannya ini? Ada orang kafir tapi tidak korupsi, ketemu sama orang muslim yang korupsi. Kenapa antum pertemukan sama muslim yang korupsi? Kenapa nggak pertemukan juga dengan muslim yang tidak korupsi? Gitu kan? Sama halnya banyak ikhwan kita tidak adil kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia mau menilai diri rezeki Allah pada dia pertemukan keadaan ekonomi dia dengan orang kayanya kafir. Yang nggak adil antum. Pertemukan keadaan antum, gaji antum 1 juta sebulan, 500 ribu sebulan, pertemukan dengan orang kafir yang 500 ribu sebulan, baru antum tahu nilai antum di mata Allah. Ya ikhwan, anak naik taksi di Singapura, orang Cina yang setir mobilnya, sepanjang jalan dia bahasa Inggris dengan saya, semuanya keluhan. Hidup saya susah, anak saya sakit, saya begini, negara ini susah. Saya tidak kenal dia, orang kafir ngomong beragam 1 juta masalah dihadapi dengan dia. Apa antum pikir orang kafir itu nggak sakit? Orang kafir itu nggak sedih, nggak bertengkar rumah tangganya? Kacau balau itu. Antum cuma lihat kemasan, oh pakai mobil Jaguar ya. Ikhwah saya tanya, apa bedanya Jaguar dengan mobil angkot? Siapa yang bisa jawab? Nah, nggak apa-apa salah, kenapa takut? Bedanya kemasannya, sama-sama mobil. Apa bedanya orang makan pakai piring emas dengan orang makan pakai daun pisang? Kemasannya. Apa bedanya laki-laki tinggi putih gagah dengan pendek hitam gemuk? Kemasannya. Makanya Allah nggak pernah lihat kemasan itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Itu kemasan. Allah nggak pernah mau lihat kemasan tubuh kalian, tidak pernah mau lihat paras wajah kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah nilai hati dan amal kalian. Bukan itu penilaiannya. Antum jangan jadi tolong ukur orang pakai Jaguar tapi jantungan. Dengan antum naik mobil angkot sehat kuat, mana lebih enak? Kemasan. Begini contoh yang lain, antum pengen beli mobil mewah, begitu antum pengen ambisi sekali, mana dapat mobil itu sudah berhasil beli. Setelah antum naik, antum jalanin seminggu, terus apa? Udah biasa, nggak ada apa-apa, biasa saja, gitu kan? Orang yang dari luar, oh iya ya, begitu dunia, kemasan. Kenapa harus terkurung dengan itu, gitu kan? Jadi jangan terpengaruh dengan kemasannya orang kafir. Itu kemasan saja. Mereka seperti kita manusia biasa, mereka juga lapar, mereka nangis, mereka sedih, bahkan mereka lebih susah daripada kita. Kalau antum tanya mana yang lebih boleh, mana boleh dipilih, pilih muslim pemimpin atau kafir? Jelas muslim. Tidak boleh dipertemukan kalau muslim sama kafir, mustahil antara langit dan bumi. Nggak boleh. Allah SWT melarang secara mutlak kita memilih pemimpin dari orang non muslim, tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Jelas firman Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalau beriman memilih Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian, karena mereka pemimpin sebagian yang lain. Siapa yang coba-coba milih mereka sebagai pemimpinnya, maka dia sama saja dengan mereka. Dalam ayatnya dikatakan ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah kalian mengira mereka mengira kemuliaan dari tangannya orang-orang kafir? Kata Allah tidak, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian, tempat kalian bersandar, mereka adalah Allah dan Rasulnya, orang yang beriman, yang berikan salat dan melakukan zakat, gitu kan? Dan mereka rukuk, gitu kan? Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tempat bersandar dia dan orang-orang beriman sebagai pemimpin mereka, maka itulah kelompok Allah yang pasti menang. Jelas, nggak bisa, nggak boleh ini orang non Muslim, gitu kan?
Perilaku Nabi SAW pada saat tiba di Madinah. Di Madinah itu sudah ada 3 kerajaan Yahudi, Qainuqa, Quraisy dan Nadir, punya benteng, punya raja. Apakah Nabi SAW membiarkan mereka memimpin Madinah? Tidak. Beliau datang dan memimpin dan wajib tunduk kepada hukum Nabi SAW. Tidak boleh tidak. Memang pemimpin tidak boleh. Tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebenarnya memang begitu. Kalau masalah sekarang keadaan gubernur Jakarta ini, yang heran ini kenapa ada orang Islam yang milih? Gitu kan? Nah, jelas-jelas kenapa dipilih? Sekarang sudah terjebak seperti ini, bagaimana saya harus lakukan? Ya ikuti keadaannya. Kalau memang dia memang sudah terlanjur dengan sistem terbawa, biarin aja. Anggap ini seperti keadaannya Anda lagi tinggal di kota New York atau tinggal di kota Sydney yang memang orang kafir, udah dipimpin orang kafir. Jadikan pelajaran. Kalau dia memerintahkan hal yang melanggar agama, tolak. Gitu kan? Tapi kalau tidak, hal-hal yang masih berhubungan dengan agama kita disuruh patuh pada pemimpin, walaupun orang-orang Muslim. Karena kalau kita berada di negara minoritas, kita wajib patuh pada hal-hal yang tidak melanggar agama, kan gitu. Itu risiko. Jangan ulangin lagi. Ya, tidak boleh orang tidak dirubah 2 kali. Emang sudah begitu, gitu kan? Tapi tidak setuju saya dengan pendapat mengatakan orang bagaimana kalau orang kafir, ya, yang tidak korupsi dengan orang Muslim yang korupsi, yang tidak adil namanya, gitu kan? Tidak boleh korupsinya begitu. Jadi Allah kalau saran saya pribadi, sistem mengangkat dia sudah, gitu kan? Tidak usah ribut-ribut. Tapi kalau antum melihat memang ada langkah, ada upaya, tidak ada bahaya bagi umat Islam, bisa silahkan antum ambil langkah, gitu kan? Ambil langkah yang kira-kira jangan sampai Islam itu divonis sesuatu yang salah, gitu kan? Tapi pelajaran untuk apa memilih orang Muslim sudah jelas dilarang. Seorang istri yang bersuami kafir, apakah harta yang diterima untuk uang belanja keluarganya halal atau haram? Jelas haram. Hubungannya haram, interaksinya haram, uang yang dikasih juga haram. Enggak boleh. Ya, batal pernikahannya. Sama saja perempuan ini mengambil uang dari pacarnya. Sama saja bedanya. Pernikahannya nggak sah. Jadi kan tidak boleh menikah. Saya baca dalam hadis riwayat Muslim, wanita juga kepala keluarga. Apa bedanya kepala rumah tangga? Apa bedanya kepala keluarga rumah tangga tersebut di atas? Sabda Nabi SAW yang berbunyi, kalian semua pemimpin dan minta bertanggungjawab hari kiamat. Ya kan gitu. Seorang amir, pemimpin negara bertanggungjawab atas masyarakatnya dan diminta hari kiamat. Lalu dikatakan ini perbedaannya. Seorang suami pemimpin atas istri dan anaknya. Lihat ini 2. Jadi anggota keluarga semua di bawah suami dan diminta pertanggungjawab hari kiamat. Seorang istri pemimpin terhadap harta dan anak suaminya, bukan pemimpin atas suaminya, gitu kan? Dia di bawah suaminya, dia bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki, rumahnya, mobilnya, tabungannya, pakaiannya, kehormatan rumahnya, dijaga anak-anaknya, dan dia diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Serta seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, perang itu tipu daya. Padahal Rasulullah itu jujur. Apa beda tipu daya yang dimaksud? Tipu daya dalam peperangan berbeda. Khidah dalam peperangan itu dalam arti kata strateginya. Strategi. Misal antum kelihatannya mundur, tapi ternyata antum akan maju. Itu yang dimaksud dengan khidah. Juga dalam hadis dikatakan bolehnya berbohong seorang muslim di 3 hal, gitu kan? Di sini dalam peperangan, pada saat ditanya jumlah pasukan 5.000, kita mengatakan 50.000 untuk memberikan takutnya musuhnya Allah. Nah begitu, kan gitu. Dan ini tidak bertolak belakang dengan sifat jujurnya Nabi SAW, karena Allah yang membolehkan itu pada waktu tertentu. Seperti misalnya Nabi Khidir pada saat membunuh anak kecil, Nabi Musa kan bingung, kok dibunuh? Bunuh kan tidak baik. Nabi Musa sampai hardik. Padahal sebenarnya Nabi Khidir sudah kasih syarat, Musa kalau kau ikut sama saya jangan tanya apa yang saya buat sampai saya jelasin. Nabi Musa tidak biasa melihat, tanya Nabi, tapi begitu lihat anak kecil dicekik dimatiin, gitu kan? Langsung kata Nabi Khidir, maka saya sudah bilang kamu tidak bisa sabar. Terakhir itu dijelasin apa? Allah memberitahukan kepada saya. Jadi Nabi itu punya informasi khusus, gitu kan? Allah memberitahu kepada saya bahwasanya kedua orang tuanya anak ini soleh, dan anak ini kalau besar Allah sudah tahu dia akan jadi jahat. Kalau orang lain yang bunuh bisa berdosa, tapi kalau Nabi yang diutus, Allah yang utus, Allah yang suruh penciptanya lain. Jadi kalau anak ini dimatikan oleh Nabi, Nabi pertama utusan Allah. Tidak ada hukum di situ karena Allah yang utus. Kemudian anak ini kalau dibunuh sebelum balik, maka dia akan
masuk surga, tidak kena hukum. Dan kedua orang tuanya akan digantikan dengan anak soleh. Jadi memang ada hal-hal yang berhubungan dengan syariat ini. Itu Allah SWT lebih tahu, asal memang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya alaihissalam. Memang begitu, kan begitu hukumnya. Apa maksud haji? Apa ini? Apa makna haji? Pakaian sederhana, ataukah itu simbol kemiskinan? Baju atau ihram tidak dijahit dan seterusnya. Oh, maksudnya baju ihramnya mungkin ya. Kalau haji adalah istilah yang dipakai untuk ibadah, ya. Sebagaimana Allah mengatakan wa'adzin linnasi fil hajj, ya. Diberitakan kepada Allah SWT dengan Nabi Ibrahim AS untuk mengerjakan ibadah haji, dan haji dirincikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dia adalah rangkaian ibadah yang dilakukan dengan tawaf, sa'i, mabit di Muzdalifah, di Mina dan seterusnya. Kalau kenapa apa makna daripada pakaian ihram? Ya ini kalau tidak ada dalil yang menjelaskan apa hikmah-hikmahnya, ya apa tujuannya, kita tetap imani saja bahwa itu perintah. Terlepas daripada ada hikmah atau tidak, kita kerjakan karena perintah Allah. Disuruh pakai baju ihram tidak dijahit, ya sudah begitulah kita lakukan, gitu kan. Kemudian ulama bilang kalau seandainya ada orang bisa menemukan hikmah-hikmah yang baik, ya faidah-faidah yang baik dari itu tidak ada masalah, boleh saja. Mungkin hikmahnya agar kaum muslimin memang menggunakan pakaian yang sederhana. Mungkin hikmahnya kaum muslimin agar mengetahui walaupun dia pejabat dan dia masyarakat biasa sama pakaiannya, hadir di mahsyar, hadir di Arafah sama-sama, di Mina sama-sama, berarti di mahsyar juga akan seperti itu. Banyak hikmah yang bisa diambil, tapi ada hikmah tidak ada hikmah. Perintah Allah Azza wa Jalla memang dilakukan karena perintah, dan larangan ditinggalkan karena adanya larangan. Apa Rasul SAW itu membalas orang yang berbuat jahat kepadanya? Setahu saya tidak pernah. Tidak pernah Nabi SAW membalas secara pribadi ya beliau. Kecuali Allah Azza wa Jalla yang perintahkan. Kecuali Allah SWT perintahkan. Seperti waktu beliau membebaskan kota Mekah, memang ada beberapa orang yang Nabi SAW bunuh. Itu kan karena itu sesuai dengan perintah Allah. Allah yang suruh beliau membunuhnya. Tapi dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah berintiqam, tidak pernah membalas untuk diri beliau sendiri, tidak pernah. Bahkan beliau selalu membawa semua selalu dengan maaf dan memaafkan. Maaf dan memaafkan, selalu beliau memaafkan saja. Makanya Anas bin Malik berkata, aku menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW, belum pernah aku mendapatkan Nabi SAW menghardik, memarah-marahi, apalagi sampai menghina baik istri-istri juga pembantunya. Dan belum pernah Nabi SAW berkata kepada aku, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau tidak lakukan itu, gitu kan? Ya, Nabi SAW memang tidak pernah berintiqam atau tidak pernah membalas untuk diri beliau sendiri. Ya, bahkan Nabi SAW waktu perang Uhud, ya, atau perang Badar, beliau sempat mengatur saf, ya, saf para sahabat untuk maju rapi, kemudian ditusuklah, ya bukan ditusuk sebenarnya. Nabi SAW mengatur dengan tongkat, rapikanlah, gitu kan? Karena itu sahabat badannya besar, maka Nabi sempat tekan perutnya mengatakan mundurlah, sedikit aja disentuh. Sahabatnya langsung mengatakan, ya Rasulullah, Anda sakiti saya minta kisos, gitu kan? Sahabat-sahabat yang lain bilang, ya rajul, hei, kamu ini sadar nggak? Ini Nabi masa minta kisos? Apalagi cuma dia bilang tidak, saya minta kisos ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, baiklah. Semua sahabat marah waktu itu. Ini lagi sudah mau perang, jihad, masih minta mau balas Nabi. Lalu Nabi mengatakan, baiklah, silahkan balas. Nabi bolehkan, silahkan. Kalau mau balas, gitu kan? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi waktu Anda sakitin saya, Anda pakai tongkat, dan sempat baju saya tersingkap, perut saya kelihatan, jadi perut saya kena. Saya juga membuat yang sama. Sahabat yang lain tambah marah. Ini orang ini gila, Pak, gitu kan? Kenapa kok begitu ya Rasul? Tidak, pokoknya begitu. Kisos, saya nggak mau tahu. Nabi SAW mengatakan baiklah, disingkapkan sedikit baju Nabi SAW. Begitu terbuka, sahabat ini loncat ke arah Nabi lalu mencium perut Nabi SAW. Lalu berkata, kata Nabi, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ya Rasulullah, sebenarnya Anda tahu ini di depan mata kita sudah 1000 orang kafir. Kita cuma 300 orang. Sebentar lagi ini hitungan beberapa saat saja kita sudah berperang. Saya bisa terbunuh. Maka saya ingin akhir yang tersentuh dengan kulit saya dan kulit Anda. Radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah mendapatkannya. Ya, gitu. Tapi Nabi SAW di sini malah memberikan kesempatan orang kalau mau, gitu kan? Tapi beliau tidak pernah membalas. Allah Alhamdulillah saya tahu. Bolehkah ikuti ustaz atau imam zikir yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada di arsy, tapi ada di hati? Bagaimana bisa ini perkataan dari mana? Ya? Allah mengatakan dalam banyak ayat, ya, "Tsumma stawa 'alal arsy." Jelas bersemayam di atas singgasana.
Kalau orang ini mengucapkan kalimat yang sama bukan cuma zikir, jangan langsung belajar, jangan langsung berteman sama orang seperti ini, bahaya sekali. Nah, kalau statementnya sampai seperti itu ya, kalau dia mengatakan memang seperti ayat Allah, wa huwa alladzi fis samai ilah wa fil ardi ilah, gitu kan, dalam ayat Al-Quran itu tidak ada masalah. Allah memang itu Tuhan di mana-mana, maksudnya di langit Tuhan, di bumi Tuhan, bukan berada di mana-mana ya, tapi dengan meliputi dengan keluasan ilmunya, di mana-mana keluasan ilmunya, bukan secara tapi Allah SWT itu berada di atas arsy-Nya. Banyak ayat mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, gitu kan. Juga dalam sebuah hadis Bukhari, pernah Nabi SAW melihat ada seorang wanita, budak wanita lewat di depan beliau bersama tuannya. Lalu kata Nabi SAW, sebentar, ditahan tuannya. Lalu ditanya oleh Nabi SAW kepada budak wanita itu, dikatakan, Aina Allah? Maka perempuan itu bilang, Fis sama, di atas langit. Lalu Nabi berkata, Waman ana? Siapa saya? Budak itu mengatakan, Anta Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? A'tiqha fa innaha mu'minah. Dibilang sama tuannya, bebasin nih, dia orang mukminah, gitu kan? Tapi saksi bahasan Allah ada di atas. Nggak ada statement mengatakan Allah dalam hati. Keyakinan tentang Allah ada dalam hati, iya, gitu kan? Tapi Allah Azza wa Jalla ada di atas arsy. Zikirnya alif, 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 ya, sekian kali Allah Akbar, Allah Akbar. Ada unsur apa ini? Huk di belakang itu. Apa huk itu? Zikirnya menyebut Rasulullah SAW semuanya. Oh. Tapi ini kalau nulis, akhi, nggak usah buru-buru ya, pelan-pelan aja nulis. Ini bisa jadi susah bacanya. Semua orang alim yang wafat, guru, syuhada yang meninggal, tabi'in, sahabat, wasilah. Ini apa tanda panah ke bawah? Kemudian agar kaya, saya nggak ngerti. Yang jelas begini, zikrullah itu bagian daripada ibadah dan harus semua ibadah harus wajib mengikuti dua syarat, keikhlasan dan mencontohi Nabi SAW, mutaba'ah. Ada orang ikhlas tapi tidak contohi Nabi. Saya ikhlas Ustaz, sholat isya 5 rakaat. Gimana? Nggak bisa, gitu kan? Saya ikhlas sholat tapi nggak wudu, nggak bisa. Harus ikutin Nabi SAW. Ada juga orang ikutin Nabi, sholat isya sudah, tapi dia nggak ikhlas, nggak bisa. Harus ngikutin keduanya. Termasuk bagian dari ini semua ibadah ya. Jadi begini, semua ibadah ikhwan, sholat, puasa, zakat, takziah, ziarah kubur, berzikir, bakti orang tua, semua ibadah itu. Sebelum antum kerjakan, tanyakan bagaimana guru dan kiai saya Muhammad SAW kerjakan. Lalu kerjakan seperti beliau, jangan tambah, jangan kurangin. Titik. Selesai. Yakin itu kebenaran. Kalau orang menambah-nambah ajaran Nabi SAW atau membuat-buat, sama saja dia bilang, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Bagaimana caranya? Nabi nggak pernah buat. Pak Kiai, Pak Ustadz, Nabi nggak pernah buat loh itu. Nggak apa-apa, ini kan baik. Loh, Nabimu nggak pernah buat. Gimana caranya? Seorang mukmin itu harus dia yakin baik dan buruk itu sesuai dengan baik dan buruk di mata Allah dan Rasulnya. Itu kan orang beriman. Nggak boleh penilaian sesuai dengan penilaian dia pribadi, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Jadi jelas zikir seperti ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Belum pernah Nabi berzikir seperti itu, gitu kan? Apalagi zikir-zikir yang begini ya. Ini biasanya orang-orang memang subhanallah yang tidak punya ilmu. Dari mana zikir ada alif, alif, alif? Mana pernah ada riwayat satupun tidak pernah ada zikir seperti ini, gitu kan? Dari Nabi SAW belum pernah ada zikir menyebutkan alif, alif dan seterusnya. Ingat ikhwah, kalau antum karang-karang zikir, karang-karang zikir ya, itu sudah cukup untuk mengundang syaitan menunggangi. Sudah cukup. Itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Ada orang pernah diruqyah sama teman saya. Kemudian dia mengaku itu diruqyah, syaitannya, kenapa mau masuk di sini? Ke orang ini. Dia bilang orang ini tiap hari panggil saya 1000 kali. Kata jinnya. Kata yang ruqyah, kenapa kau bilang begitu? Memang apa yang dia bilang? Dia selalu bilang, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Jabbar kan namanya Allah yang Maha Perkasa. Tapi membacanya 1000 kali tidak pernah Rasulullah SAW contohkan nama Allah nih, tapi nggak dicontohin, dikerjain. Penyebab syaitan datang. Dia bilang nama saya Abdul Jabbar. Loh ya itu bisa nyata. Itu bisa nyata. Jadi harus sesuai dengan ibadah Nabi SAW. Memang harus contohin.
Nggak usah lebih pintar dari Nabi ikhwah. Sedangkan yang sudah sunnah saja kita masih kerepotan. Anak tanya antum yang sudah rutin jaga zikir paginya nggak pernah kebobolan. Nah, kadang-kadang kita bangun pagi habis sholat subuh zikir sebentar deh kebablasan duhur, masih tinggal berapa doa asar sudah. Kadang-kadang sholat qobliyahnya, kadang-kadang duhanya, kadang-kadang yang sudah rutin ada sunnahnya aja ini kalau dijaga sudah luar biasa. Ini masih mau nambah lagi yang tidak pernah dicontohin. Untuk apa? Manfaatnya apa? Nggak akan diterima, kan sudah jelas. Bagaimana sikap kita sekarang ini dalam menghadapi fitnah pemimpin? Sudah saya jelasin tadi. Allahu a'lam. Sudah cukup ya sampai sini dulu karena saya ditunggu sama orang tua saya juga. Beliau insya Allah akan balik ke Makassar dan tadi sudah nunggu. Khawatirnya makan malam menunggu saya, gitu kan? Ya, mumpung tidak telepon. Kalau beliau telepon saya tutup semua mandi saya dari tadi. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dipenuhi dengan keikhlasan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saya dan antum sekalian yang hadir. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita di majelis ini, Allah juga satukan kita insya Allah di surga di dosa tanpa hisab. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang-orang yang berbuat dosa di antara kami. Ya Allah, berikanlah hidayah orang-orang yang mudah berhidayah. Tambahkanlah ilmu orang-orang yang masih membutuhkan ilmu. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami serta seluruh muslimin dan muslimat dan mukmin yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah, Ya Ghafur, ighfir lana, Ya Rahim, irhamna, Ya Razzaq, urzuqna, Ya Nasir, unsurna, Ya Ghafur, ighfir lana, Ya Tawwab, tub alaina. Kita selalu menyampaikan kepada kami selalu menyampaikan kepada Ya Allah, Zat yang tidak ada Tuhan selain Engkau yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak dimintai dan dimohoni kecuali Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, sembuhkan orang-orang sakit di antara kami, lunasilah utang-utang yang masih terlilit utang ya Allah, serta perkayalah dengan harta yang dibutuhkan halal bagi orang yang membutuhkannya. Sekali lagi ya Allah, ampunilah kami, ya rahmatilah kami, serta satukanlah kami dalam iman dan ilmu yang benar baik di dunia maupun di akhirat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.